Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, berjumpa kembali di channel Studio Kristen. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan melihat seperti apa debat antara Edis melawan polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan debat ini. Mulai kepanasan mereka ini ya, mendengarkan debat Edis. Mari kita simak mendengarkan videonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam semuanya. Halo, selamat siang. Oh benar ini kakak. Ini ya. Apa kabar, cantik? Cukup baik. Oke. Doakan juga kantongnya baik. Amin. Apa tema kali ini dengan Bang Zuma? Gak ada yang baru sih sebenarnya ya, konsep ketuhanan tetap. Oke. Ya. Siap, langsung mulai saja ya. Apakah ada yang mau disampaikan dulu sebelum memulai diskusi dari Bang Zuma dan Kak Oke. Izya? Iya. Kalau aku pribadi begini ya, karena sebelumnya harus tahu dulu ya, saya bukan dari Trinitas, saya dari Jesus Only, dari Only Jesus. Setiap hari juga sering berdebat, berapologetika, cuman agak bosan, agak jenuh. Karena yang dibahas ayat-ayat stuck di bagian teologi agama aja ya. Kalau bisa nih kita lebih kreatif ya, lebih berinovasi. Teologi kita sandingkan dengan filsafat teologi, silakan. Saya nanti mungkin akan bawa itu. Itu aja sih supaya nggak jenuh ya perdebatan agama selama ini. Cuman gitu-gitu aja. Silakan Bang Zuma, pendapat Bang Zuma. Monggo. Dibuka kameranya Bang Cuma. Kita pernah dulu sekali kok. Buka kamera ya. Ya, lebih enak komunikasinya itu lebih enak kalau ngeliat body language-nya, ekspresinya semuanya. Suaraku kejelasan nggak ini? Kejelasan. Suaraku jelas nggak ya? Lumayan bagus. Lumayan ya. Jadi sebelum dimulai kita buka dulu. Sally, moderatorin dong, dibuka dulu, sampaikan kepada netizen bahwa hari ini ada terjadi gini. Gitu loh, lanjut. Siap. Mau saya bantuin atau Bang Stanley? Siap nih. Jadi selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku seiman dalam Islam, saudara-saudaraku juga dari Nasrani yang sudah bergabung, dari Kristen yang sudah bergabung di Komal Apologet Islam Indonesia Sulawesi Tenggara. Siang ini kita ada diskusi lintas agama bersama dua narasumber dari Kristen ada Ibu Pendeta Muda Kesia Sembiring dan narasumber dari Islam dari gurunda kami Bang Zulkifli M. Abbas atau Bang Zuma. Buat teman-teman yang ada di bawah bantu disupport untuk men-tap layar dan juga bisa nonton di di YouTube-nya sahabat Bang Zuma, di YouTube-nya Bang Hadi Selebes, atau juga support juga YouTube Bang Sugi dan juga YouTube-nya Unirifa bersama YouTube API Jawa Tengah yang hadir siang hari ini. Mungkin itu saja. Kita siang ini kita berargumentasi dari sudut pandang teologis tanpa menyentuh ranah keimanan, tanpa mengurangi rasa saling mengasihi sama anak bangsa. Ayo kita berdiskusi dengan santai. Mungkin dilanjut dengan Bang Hadi Selebes. Ya, karena saya diberi co-host adalah bahwa mungkin teknisnya dulu seperti apa, kan baru bertemu sekali. Apakah langsung tiktokan, apa berapa menit ke menit, atau dipergunakan waktunya sebijak mungkin aja ya. Kan udah pada dewasa jadi nggak usah pakai waktu. Topiknya adalah konsep ketuhanan. Untuk menghormati tamu, ya kita silakan aja dulu sebagai opening statement untuk pendeta muda Kesia Sembiring. Dipersilakan, begitu. Iya, thank you brother ya, shalom semuanya. Kayak biasa ya, perdebatan kita bicara tentang masalah konsep ketuhanan ya. Cuman di sini ada yang bisa agak ditarik yang benang merahnya. Kalau dengan only Jesus, ya kita sama-sama monoteis gitu. Cuman nanti kita akan kasih di mana sih kita yang mislingnya ya. Dan sekali lagi kalau saya beberapa kali juga ada debat diskusi dengan teman-teman muslim, saya lebih kedepankan debat intelektual, debat akademis gitu ya. Jadi bukan tawuran, saya lebih mementingkan isi ya, substansinya. Dan kayak yang saya bilang tadi ya, tapi kalau aku pakai bahasa aku nggak apa-apa ya, soalnya orang modern itu suka bilang aku gitu. Ya kalau aku sih kalau bisa ya, kita jangan stuck di teologis aja. Kalau kita bisa masukkan dengan filsafat, sains, oke, lebih bagus, lebih kreatif aja gitu. Oke, itu aja. Ya silakan Banyuma, mungkin dari Banyuma dulu kali supaya ada ada topik, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, anak bangsa dimanapun kita berada. Pada siang hari ini kembali kita berdiskusi lintas keyakinan, lintas agama, di mana tema yang dipilih sesuai yang disampaikan kepada saya itu adalah tentang konsep ketuhanan. Jadi sebagai orang beriman, orang beragama, ketika berbicara mengenai Tuhan, maka aspek yang harus didahulukan itu adalah wahyu. Wahyu yang bersandar kepada apa yang diwahyukan oleh Nabi yang kita akui sebagai pembawa kabar dari langit di atas muka bumi ini. Jadi kita tidak bisa kemudian berasumsi ketika berbicara mengenai Tuhan. Kekuatan berpikir manusia hanya sampai kepada posisi bahwa kita ini memang bertuhan.
Ada khalik yang menciptakan kita, ada hakikat kekuatan di luar yang menciptakan dan mengadakan kita. Dan kekuatan akal ini tidak bisa kemudian menerka seperti apa bentuk, seperti apa wujud, seperti apa kemudian keadaan, ya, gambaran daripada pencipta yang saya maksud. Kemudian di Islam ketika berbicara mengenai Tuhan, polanya itu harus berfokus kepada yang tadi akal, dan yang kedua adalah pewahyuan, kitab suci. Keluar daripada dua ini, maka kita hanya lari kepada keadaan khurafat, mengada-ada, mengasumsi dan mencocok-cocokkan. Karena logika kita hanya disetting kemudian untuk menyeimbangkan antara apa yang dilahirkan oleh rasio, logika, dan apa yang disadurkan oleh kitab suci. Oleh karena itulah kemudian sepandai-pandainya manusia berpikir sampai ke akar-akarnya, hanya bisa memberikan suatu gambaran dan pemaknaan terkait Tuhan, tetapi tidak bisa kemudian sampai kepada identitas secara hakikat pada Tuhan itu sendiri, kecuali agama tersebut agama buatan manusia. Agama tersebut agama yang merupakan karya imajinasi manusia. Adanya konsep karikatur yang dibentuk atas ketidakberdayaannya melihat Tuhan, sehingga membentuk karikatur Tuhan sendiri, lalu diajarkan kepada orang lain sebagai konsep kebenaran. Berbicara mengenai Tuhan, maka pondasi utamanya adalah akal dan wahyu. Demikian untuk sementara. Kasih. Langsung di kantor aja, Bu Pendeta. Oh gitu, oke ya. Ini thank you Brother Juma, Bang Juma ya. Ini ada tadi cukup bagus ya. Tadi sedikit ada menyinggung tentang akal rasio manusia. Itu yang sebenarnya Esoli itu tidak bisa menjangkau sang keberadaan kausa prima yang lebih tinggi itu, kan begitu ya. Jadi kalau kita belajar sains, kita ini manusia hidup di dalam tiga dimensi ya. Ada jarak, ada ruang, ada waktu. Sementara kalau kita talking about God, kita bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang yang high dimensi, 4 dimensi apa yang lebih tinggi itu ya. Tubuh kita ini tidak koheren untuk masuk ke 4 dimensi. Atau pikiran kita ini memang sangat terbatas untuk masuk ke dalam 4 dimensi. Ya, orang manusia bisa masuk ke dalam 4 dimensi atau yang lebih tinggi lagi itu kalau bukan melalui penglihatan, melalui mimpi, ya, atau nanti ketika kita bangkit, kita ini semua frekuensinya diubahkan ke dalam satu dunia yang baru zonanya itu bisa masuk. Maka sebenarnya kebodohan dan ketololan kita ini manusia ya. Kita ini mau mengkonsep-konsep Tuhan dengan zona kita yang 3 dimensi ini. Sementara kalau kita masuk ke dalam ranahnya Tuhan, high dimensi, kalau kita masuk ke dalam fisika kuantum, itu bicara tentang Tuhan atau keberadaan yang sang hakikat itu sendiri di luar dari ruang dan waktu. Itu maksudnya dalam segi kuantumnya. Nah, bagaimana caranya supaya manusia ini bisa menjangkau? Manusia kan sok-sok mengkonsep gitu ya. Manusia nggak bisa menjangkau, melihat nggak bisa. Jadi caranya gimana? Ada 2 dalam filsafat dia, lex humana dan lex eterna. Ya, yang pertama lex humana itu hukum manusia. Hukum manusia itu nggak boleh dimasukkan ke dalam zonanya Tuhan. Jadi kenapa begini? Kenapa nggak bisa? Karena namanya lex eterna itu hukum Tuhan. Ranah Tuhan itu sendiri yang menjelaskan tentang dirinya sendiri. Jadi bagaimana cara manusia bisa mengenal Tuhan? Itu harus Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya. Kita nggak perlu konsep apa dinyatakan Tuhan, itulah yang kita paparkan, itu kita narasikan, itu yang kita imani. Nah, di dalam kekristenan pernyataan Tuhan yang tidak terlihat, yang tidak terjangkau itulah Yesus Kristus. Ya, itu ada di Filipi. Caranya bagaimana? Caranya harus yang dari high dimensi itu masuk ke bawah, turun ke bawah. Kalau dari bawah naik ke atas itu nggak bisa, mustahil. Jadi kuncinya untuk melihat segala sesuatu, membayangkan segala sesuatu, mengkonsep segala sesuatu yang masih abstrak dalam pikiran, yang nggak bisa itu hanya didapat melalui satu realita konkret, yaitu adalah Yesus itu sendiri. Itu dia Bang Cuma. Thank you. Iya, baik. Jadi kalau ini yang saya maksud karikatur ya, ketidakberdayaan manusia kemudian sehingga manusia itu mewajibkan pencipta itu menjadi wujud, menjadi ada dalam keberadaan makhluk. Ini karikatur. Karena ketidakberdayaan melihat angin, maka angin kemudian diupayakan berubah menjadi uap yang terlihat. Karena ketidakberdayaan melihat sesuatu, maka akal dimainkan untuk kemudian mengadakan sesuatu ini menjadi ada. Ini yang saya maksud karikatur. Padahal yang dikatakan pencipta khalik itu sudah pasti tidak serupa dengan apa yang kita lihat, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita rasakan. Karena kita berada pada dimensi biologis. Segala sesuatu yang dapat dilihat itu sudah pasti hal baru. Dan pencipta langit dan bumi sudah pasti tidak punya awal, apalagi akhir. Kalau dimensi Tuhan dimasukkan ke dalam dimensi makhluk, maka seluruh aspek yang ada pada diri Tuhan itu seketika menjadi makhluk.
Seperti misalnya, ini logika, berbicara mengenai kekuatan logika. Seekor sapi dikarenakan ingin masuk ke dalam lubang kecil, sapi ini merubah kemudian unsur-unsur yang ada pada dirinya menjadi seekor tikus. Maka sifat yang ada sapi sudah pasti hilang. Yang ada sekarang adalah muncul sifat tikus. Tadinya makan rumput, begitu menjadi tikus, yang dimakan adalah keju. Nah ini kalau kita menggunakan akal-akalan, bisa saja tikus itu kita mengatakan dia akan makan ilalang. Bisa, kalau akal-akalan. Karena kita yang membuat karikatur itu. Tetapi kalau kemudian kita menggunakan konsep logika, logisme, ya logis itu ada logis artinya masuk akal, maka tikus tidak akan mungkin kemudian ya makan sesuai dengan bukan kopratnya. Oleh karena itulah Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa menjadi makhluk. Karena dia Tuhan. Tuhan tidak bisa jadi makhluk. Makhluk tidak bisa jadi Tuhan karena dia adalah makhluk. Nah, kalau dikatakan dengan alasan dia maha kuasa, sehingga dia mampu kemudian merubah identitas, merubah diri, merubah wujud, merubah keadaan dirinya, maka kata berubah ini itu sudah memiliki nilai yang harus kita suka ataupun tidak, harus kita akui. Merubah berarti menciptakan. Ada hal mustahil, Tuhan menciptakan dirinya. Karena kenapa? Dimensi kekuatan akal, segala sesuatu yang dicipta itu sudah pasti bukan Tuhan. Jadi Tuhan sekalipun dipaksakan menciptakan dirinya dalam bentuk manusia, status manusia itu bukan lagi pencipta, tapi status manusia ini sudah Tuhan. Maka bubarlah sudah, tak usah berakal kita. Kalau ternyata kita dipaksa kemudian untuk mengakui sesuatu yang tidak maha tahu adalah Tuhan. Nah, makanya saya mengatakan bahwa kalau karikatur yang dibuat kemudian ingin ditabrakkan kepada logika, selama orang itu sehat, itu tidak akan pernah bisa. Karena pada sisi Tuhan ada hal yang mustahil. Mustahil Tuhan itu mati, mustahil Tuhan itu punya keterbatasan, mustahil Tuhan itu kemudian menjadi makhluk, membutuhkan makan, minum, tanpa makan dia tidak bertumbuh, tanpa minum kemudian dia akan jadi seperti makhluk bonsai. Nah inilah yang saya katakan bahwa kekuatan berpikir tanpa ditopang oleh wahyu. Wahyu ini adalah kalam ilahi, bukan perkataan manusia, bukan karangan manusia, tapi harus wahyu. Maka apabila kita kemudian ingin mengakal-akali, apapun itu bisa jadi. Tetapi berkaitan dengan Khalik sang pencipta itu tidak bisa diakalin. Harus berdasar terhadap standar logisme, standar pikiran yang Allah sebutkan, yang Tuhan sebutkan kemudian kepada kita adalah keberadaan tertinggi pada ciptaannya, yaitu akal. Saya kira begitu. Jadi kalau misalnya hanya ketidakberdayaan kita kemudian melihat pencipta, lantas kemudian sona itu dianggap Tuhan, itu nggak ada karena dia tidak pernah mewujud menjadi makhluk, maka ada yang tidak beres. Apakah agama kita yang tidak beres atau justru ada settingan yang kurang pas pada tempatnya? Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, thank you. Boleh langsung ditanggapi? Langsung aja ya. Oke. Ada beberapa poin yang saya catat dari Bang Juma di sini ya, bicara tentang standar logisme. Standar logisme siapa? Ini ada banyak ribuan manusia di dunia ini, mau standar logika siapa mau dipakai? Apa hukumnya untuk masuk ke dalam standar manusia? Contoh begini, Tuhan tidak bisa mati, itu standar logika manusia. Makanya tadi di awal aku bilang, itu ada dua, lex humana, lex eterna. Itu ada hukum manusia, ada hukum Tuhan. Hukum manusia itu harus tunduk di bawah hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu tidak bisa dilompati oleh lex humana, hukum manusia. Di mana ada satu hukum yang membumi, satu hukum global yang bilang kalau Tuhan itu tidak boleh mati. Tapi kalau kita masuk ke dalam hukum internasional, hukum dunia, kita setuju. Misalnya dalam pengadilan nih, kalau ada satu kasus, ada satu fenomena ya, kalau misalnya ada satu pembunuhan, misalnya ya, itu harus ada saksi minimal 2 atau 3 orang. Saksi orang ini harus ada data, testimoni, foto, dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya kita memasukkan ke dalam satu hukum dunia yang kita terima secara global ini, Yesus itu disaksikan oleh 12 rasul-rasul yang melihat. Nah, nanti kalau misalnya kita masukkan ke dalam satu hukum dunia, siapakah yang menjadi saksi? Dan apakah yang menjadi bukti pendukung ketika misalnya saya katakan ada seorang nabi yang menerima satu wahyu? Nah, di sini kita berbicara ke dalam bahasa filsafat dan akademis, makanya saya katakan tadi ini hukum apa dipakai. Kalau masuk hukum manusia, oke, saya akan pakai hukum manusia, hukum dunia ya, yang diterima oleh kita umumnya, gitu. Sama seperti masalah saksi tadi dalam satu fenomena, itu satu ya. Dan kemudian di mana hukum dunia yang mengatakan kalau Tuhan itu tidak boleh mati, Tuhan tidak boleh begini, tidak boleh kan, itu saya katakan tadi lex humana, hukum manusia. Ada di mana hukumnya yang tidak membolehkan? Nanti kita akan jelaskan mati itu apa. Mati itu masuk ke dalam Sheol, dunia alam bawah. Itu ada di bawah, itu alam maut. Nah, kalau nanti kita bicara masalah sainsnya lagi, ini agak repot. Karena kalau manusia itu biasa, yang masuk ke dalam itu akan hancur. Tapi kenapa ada satu sosok itu yang masuk ke dalam itu bisa keluar dengan fine-fine saja?
Justru disitulah menunjukkan kemahakuasaannya, kan begitu, itu satu ya. Kemudian Tuhan itu tidak bisa menjadi makhluk tadi ya, kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah ya. Makhluk itu ciptaan. Tuhan memang tidak bisa digolongkan dalam satu makhluk. Manusia, hewan, tumbuhan itu yang mengelompokkan makhluk hidup. Kalau Tuhan itu nggak bisa dikatakan sebagai makhluk, karena makhluk itu ciptaan. Sementara kita tahu Tuhan itu bicara tentang sesuatu yang ada tanpa diadakan, tanpa penyebab, tanpa disebabkan. Dia tanpa usah prima yang saja semua sebelum segala sesuatu terbentuk di luar ruang dan waktu. Jadi kita nggak bisa katakan Tuhan itu makhluk. Nah, mungkin di sini ada miss-nya dari teman-teman Muslim ya, dengan Bang Juma juga. Saya dari Oligis itu menolak sekali doktrin Tuhan menjadi manusia. Karena dalam bahasa aslinya itu Tuhan tidak menjadi manusia. Tapi secara bentuk Tuhan jadi daging. Daging itu bicara tambahan kasar dari tubuh. Tubuh itu bicara tentang body. Manusia itu mengelompokkan makhluk hidup. Nah, jadi kalau dikatakan Tuhan itu menyerupai suatu makhluk, itu tidak benar. Karena kami menolak Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi makhluk. Yang benar adalah yang di Kejadian 1:26, justru manusia itu adalah blueprintnya Tuhan. Mengambil bentuknya Tuhan, bukan sebaliknya. Itu selam demut, gambar rupa. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir aja ya, yang lebih penting ya. Banyak sebenarnya poinnya tadi, cuman yang penting aja lah ya. Segala sesuatu yang dilihat adalah sesuatu yang baru. Kalau di pengkhotbah itu ya, pengkhotbah ini termasuk filsafat juga ya. Saya katakan di pengkhotbah 1 ayat 9 dikatakan tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Bahkan ilmuwan itu, para saintis juga bilang sebenarnya segala sesuatu ini yang tampak sekarang ini itu berasal dari sesuatu yang tidak tampak. Jadi kalau kita ada melihat sesuatu nih sekarang ini, itu bukan sesuatu yang baru. Kita yang dijadikan apapun di dunia ini, pemerintahan, itu semua sudah ada di dunia atau dimensi lain. Jadi sangat salah, sangat digugurkan baik melalui filsafat atau sains. Dikatakan kalau kita bisa nampak sesuatu berarti ini sesuatu yang baru. Itu gugur. Itu dia Bang Jo. Mudah-mudahan bisa dimengerti bahasa-bahasa ini ya. Oke, baik. Jadi kalau dikatakan Tuhan mengambil rupa karena Tuhan itu serupa, bias daripada Tuhan manusia, berarti bisa jadi orang di luar daripada Islam, orang yang di luar daripada Kristen, sekte apapun itu mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi Buddha, menjadi Zeus, menjadi Krishna, ya mungkin juga menjadi makhluk aneh gitu ya. Tergantung daripada selera orang-orang yang mau percaya kepada makhluk itu. Mereka yang mengatakan Tuhan menjadi Krishna, yang nggak bisa disalahkan. Karena mereka ada pada konsep karikatur yang mereka buat tentang Tuhan. Orang yang percaya kepada Dewa Matahari, Dewa Horus misalnya, atau Attis atau Hermes, kita nggak bisa menyalahkan mereka berarti. Mereka juga benar. Ya begitu juga kalau konsep Kristen mau diterima begitu saja. Yesus itu berarti Tuhan yang datang dalam rupa makhluk, yang datang yang serupa dengan makhluk. Tapi apa tujuan kita berdiskusi kalau yang kita itu ingin ceritakan berkaitan dengan logika, berbicara dengan filsafat, kalau ternyata yang diutamakan ini adalah akal-akalan dan mengutamakan kemudian doktrin dan dogma. Untuk apa diskusi ini dibentuk? Padahal kita berbicara mengenai konsep Tuhan, berbicara mengenai konsep Tuhan, tak ada yang tahu tanpa diberitakan oleh para wakil Tuhan. Sebelum alam ini dicipta, dengan seambrek ciptaan yang ada di atasnya, Tuhan itu sudah ada, penciptanya sudah ada. Mau kita imani ataupun tidak, Tuhan tidak kurang. Dia mau menjadi makhluk atau dia mau mengambil rupa makhluk atau dia mau serupa dengan makhluknya, Tuhan tidak akan pernah kurang tanpa dia melakukan itu. Oh tidak, Tuhan harus menjadi manusia supaya ada saksi. Wah, parah ini. Jadi ketika Tuhan tidak menjadi serupa dengan makhluknya, Tuhan itu menjadi tak ada. Waduh, parah itu. Kalau dikatakan Yesus itu Tuhan, disaksikan 12 orang, lalu siapa saksi Tuhan ketika menciptakan alam semesta? Ada yang menyaksikan? Oh nggak ada, oh berarti Tuhan itu nggak ada dong. Ini logika kayak mana ini yang dipakai? Justru kalau kita berfilsafat, dengan kita bercermin pun kita sudah tahu Tuhan itu ada. Dengan kita hidup pun kita udah tahu Tuhan itu pasti ada. Dan keberadaan Tuhan itu tidak bisa kemudian kita membuat karikatur sesuai dengan selera. Oh Tuhan harus menjadi bayi, Tuhan harus menjadi ini. Loh, kenapa bisa kayak begitu? Orang yang berakal dan akalnya itu kemudian dicakupi dengan kebenaran wahyu, Tuhan itu ada tanpa mesti kita harus lihat, tanpa mesti harus ada saksi. Apa gunanya ada saksi? Ternyata yang disaksikan itu hanya manusia. 1 juta saksi tanya, yang kamu lihat makan dan tidur itu siapa? Tuhan. Bukan, dia manusia. Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Orang-orang yang punya keinginan kemudian melihat Tuhan. Karena keterbatasan akal sehatnya untuk menapaki keberadaan pencipta.
Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan itu ada tanpa awal. Makanya dikatakan dia maha awal. Artinya kalau Tuhan itu ada tanpa awal, sebelum kita dicipta, sebelum kita bisa, sebelum kita kemudian ada, Tuhan itu sudah ada. Begitu kita ada, kita menginginkan dia harus nampak. Kalau dia nampak berarti dia sudah bukan Tuhan. Karena dia memiliki keterbatasan. Nah sekarang, saya sebagai orang beriman, itu kekuatan logika. Kekuatan logika sederhana yang orang awam pun bisa paham. Nah sekarang, sebagai orang beragama, saya tidak bisa lepas dari dalil. Maka sebagai muslim saya mengajukan sebuah dalil dalam kitab suci saya, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Dan itu para nabi juga menyampaikan menurut internal Judaism. 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha besar dan tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu maha tinggi dan tidak serupa dengan makhluk. Lalu kita siapa? Kalau Tuhan sendiri sudah menyatakan dia tidak serupa dengan apapun, lalu kemudian oh tidak, Tuhan itu harus turun supaya kita saksikan. Ini apa-apaan ini? Nah itulah yang disebut di dalam Islam orang-orang kufur, orang-orang yang ingkar, menolak kemudian keberadaan Tuhan apabila Tuhan itu tidak nuzul menjadi bayi. Nah saya kira begitu saudara ya. Jadi kalau berbicara mengenai filsafat, orang filsafat pun, bahkan yang menemukan filsafat pun hari ini mereka bertuhan. Bertuhan kepada hakikat yang maha tinggi, maha suci, tanpa mereka harus menjelmakan atau membuat Tuhan itu menjadi sesuai apa yang mereka inginkan. Demikian sementara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu ya. Ya memang lanjut, itu aja muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya juga guru. Oke, thank you. Sakit mata. Ya lanjut. Iya, jangan sakit kantong lah, itu bahaya. Nutrisi kantong lubang cuma bagi-bagi lah kemarin, jangan makan dulu. Iya. Lanjut. Iya, aku suka dengan komunikasi atau pembicaraan, tapi tidak stuck masalah di ayat-ayat biasa saja ya, tapi mengundang kekritisan pikir. Di sini ada beberapa yang harus aku counter dan aku harus mengulangi kembali. Mungkin terjadi bias kognitif ya kepada Bang Juma. Sebenarnya aku sudah jelaskan, bukan Tuhan itu yang menyerupai makhluk. Ya. Mau nanya dulu, Bang Juma pernah ngelihat Sefirot nggak? Ya, Tree of Life, 10 pohon kehidupan. Ya. Biasa. Nah, jadi begini. Gambarnya tapi. Ini sangat. Ya. Tuhan itu bukan menyerupai makhluk. Sekali lagi, kami menolak Tuhan menjadi manusia. Tidak pernah Tuhan menjadi manusia. Ya Tuhan ya Tuhan, manusia. Tuhan mau di Pluto, mau di alam barzah, mau di dunia mana, mau di mana pun tetap Tuhan. Tidak pernah berubah menjadi apapun. Nah, makanya saya katakan di Kejadian 1 ayat 26, di sana manusia, itu manusia bahasa Ibrani-nya Adam ya. Manusia itulah yang diciptakan sesuai dengan representasinya Tuhan, sesuai dengan blueprint-nya Tuhan. Selem demut, gambar rupa. Jadi kalau masalah selem menu itu bicara tentang pikiran, emosional, kehendak. Kalau demut itu bicara seperti ukiran, pola, peta. Coba buka aja nanti kalau punya interlinear, aku bisa buka nanti kalau misalnya diizinkan buka, tapi ini aku sampaikan narasi supaya tidak wasting time ya. Selem demut. Jadi demut itu bicara body physically, soma. Body itu kepala, tangan, kaki, bentuk pola. Kalau kita menjahit, kita sudah polanya kan. Nah, jadi Adam itu diciptakan sesuai dengan selem demut representasi Tuhan. Nah, kalau di dalam Kabbalah itu mereka bikin satu gambar peta itu Sefirot. Jadi di situ ada dat, ada keternya, ada binahnya, ada apanya. Nah, yang 3 di atas itu bicara intelektual, makanya kita pun punya intelektual. Yang 7 itu bicara tentang emosional. Jadi Tuhan itu adalah intelektual, Tuhan itu juga punya emosional, pikiran, perasaan. Jadi ini Adam. Jadi bukan sebaliknya Bang Juma, once again, bukan Tuhan yang menyerupai makhluk, tetapi ini makhluk, ini Adam diciptakan sesuai dengan bentuknya Tuhan. Itu yang pertama, Kejadian 1:6 ya. Kemudian Tuhan itu ada, kita sama-sama tidak menolak kalau Tuhan itu ada. Bahkan dia itu adalah keberadaan itu sendiri, keberadaan awal. Nah tadi itu Bang Juma sudah cukup betul. Ketika menyebut maha awal, makanya di Alkitab yang disebut Alfa, maha awal, dan akhir Alfa Omega itu adalah Yesus itu sendiri. Saya pakai data Alkitab, bukan data dari mana ya. Karena ada definisi maha awal, saya kaitkan benang merahnya ke maha awal di Alkitab. Alfa itu menunjuk kepada Yesus itu sendiri, sang kausa bripa, keberadaan awal. Nah kemudian yang ketiga, nah ini tadi Bang Juma kan katakan Tuhan itu nggak bisa dimasukkan sesuai dengan selera-selera kita. Tapi narasi Bang Juma, kenapa Tuhan itu begini? Itu sebenarnya kan sudah membuat Tuhan sudah dengan selera kita. Seolah-olah kita ini masukkan satu hukum kepada sesuatu yang lebih tinggi. Makanya di awal saya katakan, sudah benar sebenarnya akal rasio manusia itu untuk menjangkau yang high dimensi itu sulit. Makanya bagaimana caranya kita bisa menjangkau, bagaimana caranya manusia melihat, itu harus yang dari high dimensi, itu masuk ke dalam dimensi kita. Artinya kalau memang dia menyatakan sesuatu, inilah yang kita terima. Bukan kita ini yang membangun-bangun narasi, konsep atau imajinasi.
Nah ini yang bertabrakan. Nanti saya akan masukkan mulai dari perjanjian lama tanah ya, di mana sebenarnya Yahudi ini adalah yang lebih tua dari Kristen dan Muslim. Kita ini harus berakar dari sana karena Islam juga membawa Musa juga Abraham sama dengan Kristen, maka kita harus stressing pointnya berangkat dari Tuhan Musa, Tuhannya Abraham. Nah, siapa kan begitu. Kemudian bicara logika, dari tadi kita bicara logika ya Bang Juma ya. Logika logos itu adalah Yesua itu sendiri. Itu di Yohanes 1 ayat 1, sang logos. Jadi sang logika itu dia sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dan sang logikos itu, sang firman itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya saya setuju ketika kita berbicara tentang teologi ya, kita tidak boleh hanya bicara rasa-rasa. Harus rasio. Begitu. Nah, rasio apa yang mau dipakai? Saya kembali begini ke dalam Tuhannya Musa. Musa orang Ibrani. Abraham itu Ibrani. Maka ada dalam satu fenomena dalam perjanjian lama, Tuhan ini ketemu sama Musa. Nah, di sini miss-nya, bagi teman-teman Muslim, Tuhan itu, Yesus itu baru turun ke dunia setelah lahir. Salah. Di perjanjian lama Tuhan itu sudah masuk nih ke dimensi kita. Bedanya dengan perjanjian baru hanya masa dilahirkan. Tuhan menyertai bangsa dengan apapun wujudnya, seperti apapun bentuknya. Whatever, entah dia mau sekecil atom kek, mau seperti angin kek, mau seperti apa, tapi Tuhan itu masuk ke dalam dunia kita, dunia manusia. Jadi bukan hanya di perjanjian baru. Jadi gugurlah dikatakan kalau Tuhan itu harus dilihat, makanya dia dianggap ada. Ya, kenapa harus dilahirkan dan segala macam? Tuhan sudah ada di perjanjian lama, sudah turun ke dunia, sudah disaksikan. Terakhir, Shema. Shema Israel, Shema itu lebih dalam dari apa yang kita tahu ya. Kalau dalam Taurat, Shema itu di akhir Shema dan Echad ya. Ini paling penting, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Echad, Adonai Elohim, Adonai Echad. Jadi dalam Taurat, Shema itu di huruf akhirnya katanya A itu kapital. Kemudian yang Echad di awal kata E-nya itu kapital, di akhir kata D-nya itu kapital. Jadi kalau disatukan AED, ait, itu artinya saksi. Shema itu saksi, hurau, melihat. Jadi bangsa Israel itu melihat, bukan hanya berimajinasi, bukan hanya merasa-rasa. Mereka melihat Tuhan. Jadi bukan hanya di perjanjian baru aja gitu. Di perjanjian lama pun mereka sudah melihat Tuhan. Itu dia. Thank you. Oke. Jadi melihat Tuhan itu tidak mesti merujuk kepada wujud Tuhan itu sendiri. Melihat diri kita itu sama hal melihat Tuhan. Ini kalau kita menggunakan logika. Karena segala sesuatu yang ada itu semuanya berasal dari Dia. Kesempurnaan kemudian yang ada pada diri Adam alaihissalam bentuk daripada kesempurnaan Dia sebagai pencipta langit dan bumi. Ini sering saya berikan contoh ketika kita melihat sebuah kendaraan misalnya. Melihat kendaraan itu bagus, yang kita puji adalah yang membuatnya. Karena gambaran kesempurnaan mobil ini adalah wujud daripada kesempurnaan yang membuatnya. Tetapi bukan berarti yang membuat mobil itu wujudnya sama seperti mobil. Nah, ini yang kemudian harus kita ketahui bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam serupa dalam bentuk gambar dan rupa, bukan bentuknya Tuhan, tapi serupa dengan apa yang menjadi ide gagasan Tuhan. Kesempurnaan alam semesta ini adalah bentuk kesempurnaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu seperti Adam, matanya dua di bawah, di depan, dia punya leher, dia punya pusat, ya dia punya belalai dan seterusnya. Bukan seperti itu. Makanya dalilnya laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan apapun. Tidak sama dengan apapun. Seperti seorang arsitek kemudian membangun sebuah bangunan yang serupa dan segambar dengan gambar arsitek. Pemahaman logika yang keliru adalah ketidakseimbangan logika kemudian muncul ketika yang dibangun ini bangunan diibaratkan serupa dan sebentuk segambar dengan sang arsitek. Padahal bukan kayak begitu. Mazmur 9 nomor 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11, Surah Yasin juga mengatakan demikian. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa yang ada pada kalam Allah, apa yang ada pada sifat Allah, ketika dia ingin mengadakan hal baru, maka hal baru ini sesuai dengan gambar, sesuai dengan rupa yang berasal dari Tuhan itu sendiri, yaitu kalamnya. Tidak mungkin Tuhan menggambarkan dalam kalamnya menciptakan bumi bulat, tetapi yang tercipta segitiga, itu nggak mungkin. Begitu juga Adam dicipta dalam bentuk gambar dan rupa Tuhan, artinya rupa dalam sketsa ide, gagasan, keinginan, kehendak Tuhan. Tidak mungkin kemudian terciptanya Adam itu justru tangannya ada 5. Itu artinya tidak serupa dengan gambar dan rupa yang Tuhan buat. Nah, janganlah kemudian dimensi ini seakan-akan Tuhan itu sama seperti Adam.
Loh, berarti kalau Tuhan ingin melihat yang di belakang harus nengok dulu. Artinya Tuhan tidak maha melihat. Ketika ada suara samar-samar, Tuhan harus nempelkan kuping dulu berarti. Berarti Tuhan tidak maha mendengar, tidak layak disebut Tuhan. Jadi logika yang benar itu adalah apa yang ada pada makhluk itu adalah cerminan dari kesempurnaan Tuhan. Jadi kalau saudari ini tadi mengatakan orang-orang Yahudi melihat Tuhan, itu keliru. Bertabrakan dengan pernyataan Yesus, bertabrakan dengan pernyataan Musa. Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa hidup melihat Tuhan, tak ada. Faktanya orang-orang Yahudi tidak bermatian ketika dia mengatakan, aku melihat Tuhan di Gunung Sinai. Gak ada yang mati. Karena yang mereka lihat itu adalah pernyataan Tuhan akan keberadaannya melalui makhluk, melalui tabir, melalui malaikat, melalui wahyu. Begitu juga Yesus, Yohanes 5 nomor 37. Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat dan suaranya pun tidak bisa kau dengarkan, tak pernah kau dengarkan. Jadi karikatur yang ada yang dibuat itu gugur seketika. Bahkan tadi ada pernyataan lucu menurut saya. Cuman saya lagi tidak selera tertawa, mata saya lagi sakit. Dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah bukan ciptaan, bukan makhluk, tapi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Wah, parah itu. Itu menabrak dalil. Dalilnya juga tidak main-main, karena itu pengakuan Yesus sendiri. Dikatakan dalam Yohanes 5 nomor 42 ya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8, sorry. Jadi kalau Yesus itu datang bukan atas kehendaknya, berarti dia bukan yang maha berkehendak. Dengan demikian, Yesus bukan Tuhan. Karena yang disebut Tuhan itu maha segala-galanya. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Yesus mengaku kok, aku datang bukan atas keinginanku. Lalu atas keinginan siapa? Keinginan dimensi, hakikat di luar aku berarti. Ya berarti Yesus gugur sebagai Tuhan. Gugurlah iman orang-orang yang menganggap dia itu adalah Tuhan. Karena pengakuan Yesus itulah yang mutlak harus dipercaya. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang menolakku, dia tidak menerima firmanku. Firman Yesus, aku datang bukan atas kehendakku. Ya selesai. Berarti you bukan Tuhan. You bukan pencipta. You ciptaan. Makanya saya katakan tadi, segala sesuatu yang baru itu pasti ciptaan. Yesus adalah hal yang baru. Apa pembuktiannya? Mulutnya sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku. Andai saja Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam bentuk sesuai dengan karikatur, maka Yesus akan mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri. Wah, dia Tuhan sendiri nih yang datang. Ya itu pun perlu diuji. Nah sekarang pengakuannya aku datang bukan atas kehendakku, sementara Tuhan itu cuma satu kehendak. Tidak mungkin lagi tiga kehendak. Yang satu berkehendak menjadi manusia, Tuhan yang satu berkehendak jadi burung. Mana nantinya perang antara Tuhan dengan Tuhan? Maka ada persidangan Tuhan. Larinya ke paganisme, penyembah dewa-dewa. Jadi mohon maaf saudari ya, apa yang saudari saya sampaikan itu adalah lebih baik masuk ke dalam ranah dalil. Karena ujung-ujungnya dalil juga. Cuman celakanya kalau masuk ke ranah dalil pun karikatur yang Anda buat itu sama sekali nggak bisa lolos. Karena Yesus itu makhluk. Yesus itu makhluk. Karena dia makhluk sama dengan dia ciptaan. Karena dia ciptaan sama dengan dia bukan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan, tidak layak dituhankan. Demikian. Oke, thank you Bang Juma. Di sini ada sudah 4 kali aku hitung, Bang Juma ada bias kognitif. Aku nggak tahu ini konsentrasinya lagi kemana nih Bang Juma nih. Sekali lagi aku bilang, kami menolak Tuhan menjadi manusia. Dia hanya datang, itu ada di Filipi 2, itu nanti ayat 7-8. Dia hanya datang di dalam penampilan manusia. Jadi bukan identik, bukan equal. Dan kami sangat menolak Tuhan menjadi manusia, apalagi 100% Tuhan, 100% manusia, dan segala macam. Oke, yang selanjutnya saya buka data saja dulu. Nih ya. Apakah Tuhan yang menyerupai makhluk atau makhluk ini yang mengambil bentuk rupa Tuhan? Mungkin ini agak berat analisanya ya, tapi masalah terima atau nggak diterima itu bukan kapasitas saya. Aku balik kalau dulu kameraku ya, sebentar. Kasih waktu ya, Bang Juma ya. Oke. Iya. Oke, bisa minta tolong dibesarkan layarku? Sebentar. Sebentar ya, agak nge-lag ini, agak nge-lag. Atau jadi asbes. Sebentar. Oke. Kelihatan nggak ini? Kita pakai data ya. Jadi jangan kita pakai hukum-hukumnya manusia. Kenapa begini? Benar, pakai data. Kejadian 1 ayat 26. Nah ini. Likeness nih. Artinya apa likeness? Bahasa Inggrisnya. Menyerupai. Ini. Seleb demut. Berasa menukit mutinu. Kita bicara masuk ke demut. Likeness. Similitude. Ada kemiripan. Menyerupai. Model. Shape. Bentuk. Form. Ini bentuk. Jadi kalau kita bicara bentuk, kita bicara pola, kita bicara kerangka, ya
Kita mau bilang apa lagi? Ya bentuk, gimana bentuk? Gimana bentuk kucing? Ya begitu bentuk kucing. Ada kepala, punggungnya begitu, kakinya 4 ke bawah. Gimana bentuk ayam? Ya ada ekor segala macam. Gimana bentuk manusia? Ada kepala, tangan, kaki. Nah ini data. Jadi manusia, sekali lagi, manusia itu yang diciptakan, Adam, itu diciptakan sesuai dengan selem demutnya Tuhan. Kalau selem itu bicara tentang emosional, perasaan, kehendak. Kalau demut itu pola, bentuk. Nah makanya ada nanti di akhir zaman ini waktu Isa itu melawan Dajjal antikris, kalau kalian ini tahu ada muslim intelektual yang bisa dibawa ke ranah ini pembahasan tentang manusia hybrid itu, masalah bentuk yang bukan kayak manusia. Ya begitu. Jadi Adam itu bicara tentang manusia yang segambar dan serupa dengan bentuk Tuhan. Ada nggak yang tidak segambar dengan serupa Tuhan? Ada banyak. Manusia purba itu nggak segambar serupa bentuk Tuhan. Manusia hybrid itu nanti nggak segambar. Itu hanya Adam. Jadi sekali lagi supaya terjadi bias kognitif kepada Bang Juma, bukan Tuhan yang menyerupai manusia, tapi manusia yang menyerupai. Blueprintnya Tuhan ini aku tutup dulu, aku kasih satu data, sebentar aku jelaskan yang lain. Oke ya. Sebentar ya. Oke. Oke ya. Terus yang kedua tadi tentang segala sesuatu yang baru adalah ciptaan. Itu juga sudah aku jelaskan ya, bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Tadi aku sudah kasih ayatnya, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Tadi Bang Juma tuh udah agak ada benarnya bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Jadi semua yang diciptakan ini berasal dari pancaran ilahi, pancaran Tuhan itu sendiri. Berasal dari Dia sebagai sumber satu-satunya. Makanya makna Echad, makna Esa dalam perspektif Yahudi satu itu dalam. Semua ini menyatu di dalam Dia. Itu. Oke, kemudian yang ketiga, tidak ada yang melihat Tuhan. Ini saya kasih contoh ya, ada satu ayat di Alkitab, sebentar saya buka ayatnya. Dia adalah gambar wujud Tuhan, gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Sebentar. Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kalau kita bicara gambar, ini bicara bentuk ya. Gambar, bentuk dan wujud itu beda. Kalau wujud itu bicara misalnya kayak padat, cair, gas, energi. Energi itu bisa dimasukkan ke dalam gas. Tuhan itu kan energi. Spirit, roh, energi itu bisa dimasukkan ke dalam wujud. Tapi kalau bicara gambar itu bicara bentuk. Makanya dia adalah gambar wujud yang tidak kelihatan. Nah sekarang kita masukkan ke dalam tawarik. Ya kita masuk ke dalam tawarik. Ini sesuai dengan sains juga. Di tawarik dibilang langit di atas langit tidak mampu menampung Elohim. Sesuatu yang lebih tinggi itu memang tidak bisa ditampung oleh dimensi yang lebih rendah. Sekarang kita boleh berfilosofi, bagaimana lagi dengan tingginya langit di atas langit, sampai Tuhan itu pun tidak bisa ditampung. Bagaimana bentuknya? Bagaimana gambarnya? Kan kita tidak tahu. Nah, sekarang ini saya tunjukkan gambarnya. Sebentar. Ini saya tunjukkan, ini gambar harimau. Kelihatan nggak? Besarin host. Oke. Ini ya. Ini gambar harimau. Ini 2 dimensi. Ini hanya ada bentuk atas bawah. Tidak ada dalam. Banyak manusia itu mengkonsep Tuhan, mengimajinasikan Tuhan seperti ini. Tetapi mengatakan ini Tuhan. Padahal ini hanyalah sebagai hasil imajinasi, sebagai hasil kreativitas manusia. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua. Ini 2 dimensi, kalau kita mau tarik keluar ke 3 dimensi, nggak bisa. Kalau kita bicara masalah 3 dimensi ini, dia harus memiliki bagian dalam. Kalau dia tidak memiliki bagian dalam di 2 dimensi ini, entah bahasa saya terlalu berat ya, tapi ini bahasa sains. Karena dia tidak memiliki bagian dalam, ketika ditarik ke 3 dimensi, ini harimau mati. Karena apa? Karena nggak ada bagian dalam, nggak ada organ, nggak ada pencernaan segala macam. Sementara 3 dimensi ini butuh makan dan lain-lain. Jadi nggak bisa. Anggaplah kita ini 3 dimensi. Kita seperti 3 dimensi, ketika kita masuk ke high dimensi, 4 dimensi, kita tuh akan hancur. Tetapi dari yang dimensi tinggi, itu bisa masuk ke bawah. Bisa turun ke bawah. Bagaimana caranya? Tuhan menyatakan diri. Dia yang sesuatu yang besar, yang big, yang dari high dimensi tadi itu, ketika masuk ke dunia manusia, dia menyatakan diri dengan apa saja. Ada dia menyertai bangsa Israel dengan rupa tiang awan, tiang api. Ada dengan angin, gemuruh, menyala api. Ada juga dengan bentuk manusia, namanya antropomorfis. Tapi bukan menjadi manusia, hanya bentuk. Nah sekarang saya katakan ini Bang Juma, ini kita, anggaplah ini dunia kita, 2 dimensi. Ya. Ini gelas, ini sesuatu yang lebih tinggi, yang kita nggak bisa lihat. Kita gambar seandainya di sini, kita gambar di atas kertas ini. Ya. Kita tidak bisa melihat keseluruhan. Gelas ini kita nggak bisa melihat keseluruhan, karena ini dimensi atas. Kita hanya bisa melihat lingkaran ini. Anggaplah ini pernyataan Tuhan yang terlihat itu. Dari yang tidak bisa kita lihat sepenuhnya. Itu maksudnya tidak ada yang mampu melihat Tuhan.
Tapi ketika Tuhan menyatakan dirinya, dia menyatakan dirinya dengan sesuatu yang bisa dijangkau manusia. Ketika dia masuk ke dunia manusia. Nah, kita melihat pernyataan dirinya itu ini, Yesus itu. Pertanyaannya, apakah lingkaran ini bukan generasi ini? Apakah pribadinya, oknumnya bukan satu atau beda? Ya sama. Nah, nanti kalau dibilang, kalau misalnya manusia tidak bisa melihat Tuhan, itu di Alkitab kan di Ulangan sudah dicatat. Sudah saya kasih tahu tadi, sebentar. Di Ulangan 5, ayat 24. Sesungguhnya Allah Tuhan kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaannya dan kebesarannya, bahkan kita telah mendengar suaranya. Tapi bangsa Israel itu bilang, tapi kami tetap hidup. Artinya apa? Karena bukan manusia yang masuk ke sana. Karena Tuhan itu turun ke bawah, dia membuat kapasitas dirinya supaya bisa dijangkau manusia, makanya manusia bisa hidup. Kalau dengan keadaan Tuhan yang sepenuhnya, ya, bayangkan aja berapa ribu volt cahaya mau kita lihat, apakah retina mata kita bisa menangkap? Kira-kira bahasaku ini bisa dimengerti nggak? Jadi Yesus itu adalah pernyataan Allah yang tidak kelihatan, yang tidak terjangkau, yang begitu besar tadi. Tetapi oknumnya, pribadinya cuma satu, adalah Yesus itu sendiri. Itu. Jadi jangan dibilang bangsa Israel itu nggak melihat Tuhan. Big mistake, salah besar. Dan satu lagi ya, kalau kita memakai paradigmanya Musa, Abraham, orang Ibrani. Orang Ibrani itu mempercayai sesuatu yang realita konkret, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diraba. Ada realita abstrak. Itu paham Yunani. Dia bisa mempercayai sesuatu yang abstrak di luar sana, silakan aja. Tapi itu bukan paham Ibrani. Kalau kita bilang salah nggak orang Yunani misalnya, atau Bang Juma memakai realitas abstrak, ya silakan aja. Tapi Ibrani nggak seperti itu. Makanya di 1 Yohanes 1 ayat 1 dibilang, apa yang sudah kami dengar, kami lihat, kami raba sejak semula tentang firman hidup. Mereka itu merasakan suatu realita konkret. Nah, itu dia Bang Juma. Pelajaran ini agak berat. Makanya bagus kita ketemu, biar nggak bosan kan debat yang gitu-gitu aja. Ayat-ayat mulu. Oke. Oke, itu aja. Iya, jadi di awal saya mengatakan karikatur. Nah, sekarang saudari kita ini sedang membuat dan mempertontonkan karikatur Tuhan. Gimana bilangnya ya? Gambaran Tuhan itu akan adanya Tuhan, ya alam semesta ini. Tuhan mengadakan karena Tuhan itu ingin kemudian diakui keberadaannya. Karena tidak ada kemudian di sisi Tuhan itu makhluk, tidak ada Tuhan-Tuhanan lain. Maka ketika Tuhan itu berdiri sendiri, Tuhan itu ingin dikenal. Maka Tuhan menciptakan. Bagi orang yang berakal sehat, alam semesta ini adalah cerminan Tuhan. Jejak harimau, meskipun harimaunya itu tidak dilihat, bagi orang berakal, jejak harimau itu, bagi mereka harimau itu ada. Karena ada jejaknya. Tapi sekarang ada manusia yang ingin kemudian melihat harimaunya. Padahal dengan melihat harimaunya, malah dia diterkam, dimakan sama harimau. Padahal orang berakal itu cukup melihat jejak, sudah mendapatkan kesimpulan harimau ini ada. Sebab ada jejaknya. Alam semesta ini jejak Tuhan. Tanpa ada Tuhan, tak mungkin ada alam semesta, karena penciptanya pun tak ada. Tapi karena alam semesta ini ada, bagi orang berakal sehat berarti penciptanya ada. Karena tak mungkin sesuatu ada tanpa ada yang menciptakan. Maka yang menciptakan inilah yang disebut Khalik. Dia perlu dia kemudian mewujud atau apa tadi istilahnya itu. Dia datang dalam bentuk manusia. Boleh saya pinjam ulang kembali bahasanya gimana? Tuhan datang berupa manusia atau gimana? Mengambil rupa manusia? Mengambil bentuk appearance, penampilan, menyerupai. Bukan manusia ya, menyerupai, likeness. Hanya penampilan. Nah tuh. Tabrakan dalil dan tabrak logika. Tuhan tidak ini, tapi dia menampilkan dirinya dalam bentuk makhluk. Berarti Tuhan meninggalkan kodratnya menuju kepada keadaan makhluk. Sementara Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha hidup. Ketika dia menampilkan dirinya dalam bentuk makhluk, maka ketuhanannya hilang. Yesus tidak maha mendengar, Yesus tidak maha melihat. Maka yang kita lihat ini bukan Tuhan. Kecuali ingin kita katakan, dia adalah Tuhan yang mengambil rupa sedemikian adanya. Wah, gimana ceritanya tuh? Apalagi kalau kita pakai dalil, Kolose 2 misalnya nomor 9 yang disukai oleh teman-teman yang sealiran dengan ibu. Berarti jasadnya Yesus ini Tuhan, biologisnya Tuhan. Dengan mengatakan biologis Yesus ini adalah Tuhan, Kolose 2 nomor 9, Theotos atau Theotes, penuh dengan keilahian. Berarti Tuhan sudah pada karikatur keterbatasan. Belum lagi Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Tuhan
merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, akan tetapi mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia. Hah? Tuhan mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia. Bahkan jauh lebih rendah lagi dari manusia, mati di atas tiang salib. Tuhan menjadi manusia, Tuhan mengambil rupa manusia, Tuhan menampilkan diri dalam bentuk manusia. Sementara dalilnya mengatakan Tuhan itu tidak serupa. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan sesudah aku. Yohanes 1 nomor 14, firman yang adalah Theos itu, Logos yang adalah Theos itu sendiri sudah berubah menjadi daging, menjadi daging. Berarti Tuhan menjadi makhluk. Dengan demikian Tuhan menjadi bukan Tuhan. Nah, lalu kemudian kalau kita masuk dalam ranah doktrin, Yesus itu sebenarnya bukan manusia 100% kalau begitu. Roh Kudus juga bukan 100% burung merpati. Bapak juga tidak 100% roh. Karena kenapa? Mereka ini adalah satu, yang adalah Yesus itu sendiri. Berarti Bapak ini cuma sepertiga. Yesus sepertiga, Roh Kudus juga sepertiga. Berarti 3/3 sama dengan 1, sama dengan 100%. Itu baru betul. Nah, bagaimana kita ingin menolak keberadaan Yesus sebagai 100% manusia? Sementara Yesus itu 100% manusia dan tidak ada pada dirinya 0,1% sisi ketuhanan. Apa sisi ketuhanan Yesus kira-kira? Tak ada. Tak ada sama sekali. Tapi saudara berani mengatakan dia adalah Tuhan yang menampilkan dirinya dalam bentuk manusia. Berarti Tuhan sedang bersandiwara, Tuhan sedang berpura-pura menjadi bukan Tuhan. Sudah gugur, dia bukan Tuhan. Tuhan tidak mensifati sifat seperti itu, kecuali Tuhan yang dibuat sendiri. Mohon maaf ini. Jadi dalil dan akal membantah itu semua, kecuali akal-akalan dan lagi-lagi doktrin. Kecuali saudara saya ini bisa membuktikan kepada saya bahwa Yesus itu memiliki 0,1% sisi ketuhanan. Jangan 100%, terlalu lebay. 0,1 aja kalau bisa. Jadi karikatur yang saudari saya buat ini gugur. Kecuali kalau Anda bisa menampilkan Yesus 0,1% sisi ketuhanan. Tidak usah 2, tidak usah 3, 0,1 aja. Sisi ketuhanan Yesus itu yang mana sih? Pada saat dia tidur, pada saat dia makan, pada saat dia mati, atau yang mana? Atau pada saat dia jadi bayi? Silakan, saudari siapa namanya? Pendeta Kisia, silakan. Iya. Saya minum ya, minum dulu ya. Ya, oke, silakan. Sebenarnya Bang Juma, ketika aku meng-counter Bang Juma ini, itu aku merasa hari-harian kayak debat sama Trinitas. Oke ya, sekali lagi, ini sudah kelima kalinya saya katakan, saya itu menolak Yesus itu adalah manusia. Ya, jadi tidak ada istilah 100% manusia, itu nggak ada. Lalu apakah dia makan, apakah tidur, berjalan, dan lain sebagainya, itu menunjukkan apa? Itu ada di Alkitab, itu ada di Ibrani, dia hanya mengambil habit, manner. Kan ada table manner ya, table manner itu aturan-aturan makan, dia gerak-gerik. Dia hanya mengambil kebiasaan, gerak-gerik. Jadi bukan kodrat. Kami sangat menolak Tuhan itu kodratnya manusia. Di dunia ini hanya ada dua, pencipta sama ciptaan. When kami mengatakan ini Tuhan, tidak mungkin dong ini ciptaan. Maka sekali lagi sangat tidak boleh memberikan satu diksi Tuhan itu makhluk. Karena makhluk itu adalah ciptaan. Terus yang kedua, apa tadi aku catat ya, tidak ada Tuhan lain. Tadi Bang Juma bilang, ini poin-poin penting. Kalau kita mau masuk ke dalam paradigma Yahudi sebagai yang tertua, karena kami ini sebenarnya kita ini harus berakar dari Yahudi, ya. Bagi orang Yahudi itu tidak ada sesembahan yang lain selain Yahovah atau Yahweh. Orang bilang whatever terserah lah ya. Saya lebih suka mengatakan dia Yahovah. Tidak ada sesembahan yang lain selain Yahovah itu sendiri. Akulah Tuhan. Kalau Tuhan kapital itu di Perjanjian Lama menunjuk kepada Yahweh, Yahovah. Dan Tuhan itu adalah singular. Nah, kalau monoteis ketat, orang Yahudi, orang Israel itu begini ya, itu beda dengan monolatris. Nah, ini yang di bawah juga harus belajar. Kalau monolatris itu ada banyak Tuhan, sesembahan, kita pilih nih satu mana yang eksklusif gitu. Nah, tapi kalau monoteis ketat, orang Yahudi, Israel itu, di luar Yahweh ini, itu nggak bisa dikatakan Tuhan, nggak bisa dikatakan sesembahan. Maka, kembali, saya katakan tadi, kalau kita mau masuk ke dalam satu doktrin, kita ini berakar dari leluhur kita, Abraham, kemudian Musa juga Moses sebagai rabi Yahudi yang pertama, maka kita harus membawa Tuhan yang Abraham, Tuhan yang Musa. Di luar Yahovah itu tidak ada Tuhan yang lain. Nah,
Apakah teman-teman dari Muslim memakai nama ini? Tidak. Kenapa? Ya tidak tahu. Ada link yang terputus. Tapi kalau saya boleh fair, di dalam kekristenan pun ada link yang terputus. Makanya kami tidak memakai bapak-bapak gereja karena link itu sudah terputus. Jadi setiap agama-agama ini ada antisemit, menghilangkan corak-corak bau-bau Yahudi, gitu ya. Bukan kita mau sok-sokan ke-Yahudian. Tapi kalau kita bicara tentang landasan keimanan, kita harus berakar dari sana. Tuhan Musa, Tuhan Abraham, kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, menjadi daging. Menjadi daging. Bang Juma tadi mendeskripsikan menjadi daging itu adalah menjadi makhluk. Tadi di awal aku sudah kasih tahu, ya, manusia itu bukan daging. Apa cuma manusia itu yang punya daging? Ikan punya daging, kambing punya daging, sapi punya daging. Kalau dikatakan manusia, hewan tumbuhan, itu pengelompokan makhluk hidup. Ini gue juga jelas sama Trinitas, mereka payah nangkep. Jadi gue nggak bisa paksa ini kepada yang di luar Kristen. Saya hanya menyampaikan, kan begitu ya. Nah, daging ini bicara tentang bahan tubuh, bukan manusia. Makanya di Yohanes 1:14, di sana tidak ada bahasa Inggrisnya terjemahkan human, tapi sarx. Gitu dia. Jadi sangat tidak bisa kalau kita katakan daging itu adalah makhluk. Lalu daging apa? Lihat saja subjeknya di sana siapa? Hologos. Daging Tuhan itu sendiri. Masa Tuhan punya daging? Nah, di dalam pemahaman Yahudi Mesianik sendiri ya, itu ada literasi dari luar Alkitab, referensi ya. Kalau sebelum dunia dibentuk ini, itu Tuhan punya daging, punya darah. Makanya Adam itu darahnya darah dari Tuhan, dari Yahova. Makanya nanti di akhir zaman yang mau diubah ini adalah struktur DNA dari darah manusia ini ya, yang pengikut Dajjal di kalian kan, begitu. Nah, jadi Tuhan itu sebelumnya juga punya daging, juga ada darah. Nah, itu ada di pada Adam. Adam tercipta ada daging, ada darah, tetapi bukan equal. Kualitasnya berbeda, hanya mirip. Sama kayak tas Hermes yang palsu sama ori. Penampilannya sama, tapi kualitas beda. Nah, kira-kira begitu. Kemudian tadi Bang Juma katakan, dari alam semesta, dari apapun ciptaan ini kan untuk menunjukkan Tuhan itu ada, ya. Bahwa kalau misalnya kita lihat nih ada jejak-jejak harimau, kita akan tahu harimau itu ada. Ini cocok kalau diskusi Bang Juma sama ateis. Itu ada pendekatan rasional. Kalau kita melihat jejaknya, kita pasti tahu nih ada onumnya, ada sesuatu untuk menunjukkan Tuhan itu ada. Kita di sini bukan lagi menunjukkan Tuhan itu ada, karena kita adalah teis, bukan ateis. Kita sama-sama percaya Tuhan itu ada. Perbedaannya adalah Tuhan yang ada ini di dalam kekristenan itu datang menjadi daging, ada dalam penampilan manusia, antropomorfis. Tetapi di dalam Islam itu menolak Tuhan itu ada dalam bentuk manusia, pernah ada di dunia, artinya realitasnya abstrak. Apakah itu saya bisa salahkan? Ya silakan saja. Gimana kita bisa salahkan? Ada realitas abstrak. Tetapi dalam pemahaman Ibrani, mereka itu sangat menekankan realitas konkret. Jadi betul-betul harus bisa dilihat, didengar, diraba. Nah, itu ada namanya pernyataan umum, pernyataan khusus. Pernyataan umum ini dari alam ini, dari apapun. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Ini cocoknya ke ateis, Bang Cuma nggak cocok untuk kita nih bahas. Nah, tapi pernyataan khusus, nah kalau misalnya di kepercayaan Muslim, saya angkat aja deh ya, ketika Nabi Muslim itu ada dalam penglihatan dibawa oleh burak ya, kalau nggak salah kemana, itu kan penglihatan sebenarnya. Nah, itu pernyataan khusus. Masalah benar atau enggak itu nanti dulu. Nah, pernyataan khusus ini sesuatu yang lebih spesifik lagi, nggak bisa lagi melalui alam, itu hanya pernyataan umum. Nah, keadaan Yesus yang ada ini dalam bentuk dengan gambar seperti itu, yang bisa dijumpai manusia, yang mendatangi bangsa Israel, itu pernyataan khusus, bukan lagi pernyataan umum. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, yang poin-poin besar garis besarnya aja. Apa buktinya Yesus itu Tuhan 0,1% aja? Sekarang kita satukan dulu pemahaman kita. Tuhan itu apa? Ntar gua bilang makan itu masukkan sesuatu yang ke mulut, bagi Bang Juma makan itu lompat pagar beda. Kan nggak bisa nyambung. Nah, setahuku nih, coba search aja di mana-mana, search di Google atau di kamus mana. Tuhan kalau dalam Islam itu Rab. Rab itu Tuhan semesta, Raja, pemilik, penguasa, yang maha menciptakan. Dengan definisi ini, sekarang kita masukkan poinnya kepada Yesus. Apakah dia bisa dibuktikan sebagai Tuhan? Sangat bisa. Kalau dengan definisi Rab seperti ini, Rab itu kan Tuhan, kan begitu ya, pencipta alam semesta. Itu ada di Alkitab, kalau bicara tentang Tuhan semesta. Itu ada di Mazmur 89 ayat 9. Bicara tentang Raja, Rab itu Raja. Itu ada di 1 Timotius 6 ayat 15. Kalau Rab itu artinya pemilik, itu ada di Yohanes 1 ayat 11. Rab itu artinya penguasa, itu ada di Filipi 2 ayat 10. Yang maha menciptakan, Rab itu adalah yang maha menciptakan. Itu ada di Kejadian 1 ayat 1, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan ada di Wahyu 10 ayat 6. Jadi definisi ini sudah cukup, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Rab. Sekian Bang Juma, terima kasih. Iya, baik. Yang saya minta itu pada diri Yesusnya sebagai manusia. Saya tadinya itu berharap kemudian saudari ini bisa membuktikan 0,01%, tapi ternyata nggak ada. Kalau hanya mengatakan Tuhan itu maha kuasa di sini, Tuhan menciptakan di sini, semua juga orang tahu, anak sekolah minggu juga tahu. Tapi
Tapi yang kita minta ini Yesus. Pertanggungjawaban Anda melantik anak Maria itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah itu yang harus saudari ini buktikan. Dan ternyata nggak ada. Kejadian itu Tuhan yang maha pencipta. Ya, Tuhan maha mendengar, Tuhan maha berkehendak, ya. Tapi yang kita maksud ini Yesus. Mana sisi ketuhanannya? Nangis dia, ingin minum susu. Marah dia, mengutuk pohon ara karena kelaparan. Diminta muridnya kemudian untuk bangun pada saat dia di perahu karena dia tidur. Malah pengakuannya Yohanes 5 mau 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi saya tidak menyalahkan saudara, karena itu adalah hak prerogatif saudari saya untuk menuhankan anak orang. Tapi ketika diminta pertanggungjawaban, karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu saudari ini berkata-kata seenak yang tadi itu dari mana perkataan yang Anda dapatkan? Yesus tidak menambahi, Yesus tidak mengurangi segala firman yang datang kepadanya. Aku tak berkata apapun. Di dalam Al-Quran juga dikatakan begitu. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Yohanes 12:49. Terus saudari saya ini dengan mudahnya, dengan santai mengatakan, apa tadi itu? Tuhan datang dalam bentuk daging. Tuhan datang dalam bentuk ciptaan. Gimana ya? Daging ini kalau tidak dikasih roh, supaya dia tidak jadi bangkai, bagusnya dibikin coto Makassar aja. Tuhan awalnya ada daging, ada darah. Ini ilmu dari mana lagi datangnya ini? Tuhan itu ada darah, ada daging. Berarti Tuhan punya dimensi makhluk, punya dimensi keterbatasan. Ketika daging ini tidak mandi dalam sepekan, dia dalam musim hujan yang begitu dingin, masuk angin nih daging. Dia harus cari dokter untuk suntik antibiotik. Ada darah. Darah itu berfungsi pada saat jantung itu berdetak. Berarti Tuhan Anda itu punya jantung. Supaya darah ini kemudian hidup dan jantung ini bisa operasional, dia butuh roh. Ketika roh kemudian keluar dari badannya, dari dagingnya, maka dia jadi mayat. Ini apa ini, Mbak? Sementara Tuhan itu tidak bisa dibentuk dalam bentuk apapun. Dalil yang mengatakan itu, akal kita juga mengatakan itu. Kecuali akal-akalan dan imani saja ya bisa jadi. Maka konsep yang saudari saya bawa bukan trinitas lagi, tapi konsep paganisme. Mohon maaf ini. Ini dua catatan yang sangat menggelikan saya. Sementara kalau Anda membaca dalam kitab saudara, di dalam 1 Korintus 15:48, di situ dengan sangat jelas dikatakan Yesus itu sama seperti makhluk yang berasal dari langit. Sama seperti dengan makhluk-makhluk yang berada di atas langit. Berarti zona ini adalah zona ciptaan. Sangat mudah dilumpuhkan konsep ini. Kata operanios itu artinya merujuk kepada makhluk-makhluk yang kemudian hidup di langit, atau kalau dalam terjemahan baru itu di surga. Dikatakan Tuhan awalnya ada daging, ada darah. Tuhan datang dalam bentuk daging. Ini sudah membantah dalil-dalil. Tuhan datang dalam bentuk daging berarti Tuhan datang dalam bentuk ciptaan. Tuhan datang dalam bentuk makhluk. Tuhan datang dalam bentuk manusia. Kalau Tuhan datang dalam bentuk makhluk, dalam bentuk manusia, berarti Tuhan datang dalam bentuk bukan Tuhan. Bukan Tuhan berarti bukan Tuhan. Manusia Yesus bukan Tuhan. Ya gimana ceritanya? Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku. Sampai Tuhan itu mengambil saksi loh. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Tuhan datang dalam bentuk manusia dikarenakan apa? Gara-gara Paulus nih. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Terus Kolose 2 nomor 9. Padahal Yesus mengatakan ketika ditanya dalam kisah para rasul, kisah rasul berapa? Kisah para rasul berapa mas? Nggak tahu. 22 nomor 8. Ketika Paulus itu diceritakan bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia, antropos, dari kota Nazaret. Dia sendiri mengatakan. Bagaimana tuh? Jadi saya rasa kalau saudari saya ini tidak mampu membuktikan sisi ketuhanan Yesus 0,1%, bagaimana Anda bisa mengajari kita, menyampaikan ke kita bahwa Tuhan datang dalam bentuk daging. Kalau san daging ini pun tak mampu membuktikan 0,1%. Silakan. Saya harus tepuk tangan dulu. Oke.
Saya sambil nyimak di YouTube ya. Ya, suara saya ini kedengaran nggak? Hujan di sini, Bang Juma. Kedengaran, Mbak. Kedengaran. Oke, Bang Juma, konsentrasinya nih lagi penuh atau lagi menurun? Coba jujur. Saya sangat konsentrasi dan iya. menggelikan gitu Mas. Iya, silakan. Iya. Soalnya aku sudah 7 kali bilang kami menolak Yesus itu adalah manusia. Loh, bagaimana saudari saya menolak Yesus itu manusia? Anda masih sehat? Nah, makanya Maria manusia, melahirkan manusia. Berarti benar, berarti dari tadi saya sudah 7 kali mengulangi, artinya Bang Juma itu tidak menyimak. Kami menolak Yesus itu menjadi manusia, oke ya. Pertama, ini lagi ya, tapi jadi ulangi lagi. Nah, saya berharap begini ya, ketika teman-teman Muslim selalu mengatakan kepada saudara Kristen, ya saya memang tidak memungkiri. Kita fair ya, di dalam setiap agama ini selalu aja ada yang low quality, ada yang high quality. Saya juga tidak memungkiri bahwa di dalam kebenaran itu pun ada yang cuman bani terjemahan. Jadi kami tidak bisa hanya masuk ke dalam terjemahan. Yang namanya metode hermeneutik itu juga dipakai dalam hermeneutik Islam, Islamologi, itu harus ada critical text. Makanya saya katakan tadi, aku mengatakan berulang-ulang, Yohanes 1 ayat 14 itu bukan menjadi manusia, di bahasa Inggrisnya juga bukan human, tapi menjadi daging. Ini pun adalah pertentangan kami dengan Trinitas, jadi saya memaklumin. Nah, aku tadi sudah berulang-ulang menjelaskan, aku tidak tahu apakah bisa konsentrasi menangkap, karena mengulang itu cukup capek loh. Daging itu dan manusia itu beda. Manusia itu pengelompokan makhluk hidup. Daging itu bicara tentang bahan dari tubuh. Tubuh itu bicara bentuk. Nah, kenapa di sana tidak memakai human? Kedua, anthropos. Nah, Bang Juma harus belajar juga kaidah Yunaninya. Anthropos itu di dalam bahasa Yunaninya ya, itu dibedakan menjadi 2 golongan. Kalau dia menunjuk kepada sesuatu yang secara spesifik, itu menunjukkan kepada laki-laki. Tapi kalau dia secara umum, kolektif, itu menunjukkan kepada manusia, bisa pria, bisa wanita. Perhatikan di terjemahan bahasa Inggrisnya dia pakai MAN, satu, yang kedua MEN. Kalau MAN itu selalu laki-laki, pria. Kalau MEN itu baru bisa dikatakan ya pria, wanita, atau manusia secara kolektif. Nah, jadi Yesus itu tidak bisa dikatakan manusia. Bang Juma bilang lagi berulang-ulang, tapi kan dia tidur apa segala macam. Nah, coba kita buka Korintus berapa tadi? Biar kita buka. Korintus berapa Bang Juma? Yang mana tuh? Yang terkait dengan apa? 1 Korintus yang katanya dia itu sama seperti makhluk. Coba kita 1 buka. Korintus 15:48. 1 Korintus 15 ayat 48. 48. Iya. Oke ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru teman-teman. Bang Hisugi benar kan ya? Iya, coba aja dicek. Iya. 15 ayat 48. Kayaknya beda deh. Orang-orang dunia ini adalah seperti Adam yang pertama yang dijadikan dari tanah. Coba perhatikan premis pertama. Yang disampaikan Bang Juma udah betul itu. Makhluk-makhluk alami ya, sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Itu ya Juma ya? Iya, betul. Ini ayat berapa dulu? Kitab berapa, ayat berapa? 1 Korintus 15:48. Ya sudah, ini saya bacakan. Orang-orang dunia ini adalah seperti Adam yang pertama yang dijadikan dari tanah. Adamah itu dari tanah. Tetapi orang-orang surga adalah seperti dia yang datang dari surga. Nah, di ayat yang lain kan Yesus bilang, aku datang dari atas, kamu dari bawah, Yesus dari surga. Jadi apa bedanya yang surga dengan dunia? Apa bedanya daging dunia dengan daging surga? Kalau yang dari dunia itu ada di Ayub, tubuh itu menjadi debu, kembali menjadi debu, karena Adam pertama dari tanah. Tetapi Yesus itu tidak dari tanah. Bahkan dalam kitab Anda sendiri pun, saya tidak tahu ya apa dikatakan Yesus itu dari tanah. Kayaknya sama deh, dikandung Roh Kudus. Di sana pakai bukan from, dikandung Roh Kudus, bukan dari tanah. Nah, jadi daging Tuhan itu tidak binasa. Itu bedanya. Makanya Yesus mati, dagingnya tidak membusuk. Itu hanya logika linear dari data dan juga pemahaman logis kita. Itu bedanya. Jadi walaupun sama-sama daging, kualitasnya itu berbeda. Itu yang kedua, Bang Juma. Yang pertama, tolong dipahami lagi, Yesus tidak pernah ada dalam Alkitab dikatakan menjadi manusia. Cari sampai dapat, tidak ada. Kedua, daging Tuhan itu berbeda dengan daging manusia. Ketiga, kalau dikatakan Tuhan berdaging, Tuhan berdarah, ini dapat dari mana? Yang pertama, saya pakai teologi proper dari Alkitab, yang Kejadian 1:26, Shalom Demut. Yang kedua, referensi dari ada Yahudi itu Mesianik, dari literasi mereka. Setidaknya di sini ada 2 yang memvalidasi bukti kuat. Maka kalau Bang Juma ingin membantah hanya melalui 1 bukti, itu gugur, nggak bisa kuat. Apalagi kalau kita balik ke bahasa asli. Terus yang terakhir, yang lebih penting lagi, maaf ini suara saya agak kuatin ya, ini hujan di sini. Yang terakhir, bukti Yesus Tuhan. Sekarang aku tanya dulu sama Bang Juma, Tuhan ini apa dulu coba?
Tuhan pencipta. Tuhan pencipta. Itu aja. Ya, itu aja supaya nggak melebar. Ya udah kalau begitu Yesus itu pencipta. Yohanes 1 ayat 1. Tuhan semesta alam masuk 29. Tadi aku udah bacakan. Penguasa Yesus- Filipi 2 ayat 10. Yesus bukan berada pada titik Yohanes 1 ayat 1, Mbak. Dia di 14-nya. Jadi siapa di sana? Fidakeus. Yang mana? Siapa ada- homologos di Yohanes 1 itu siapa? Si Matius, si Markus, Fidakeus. Bukan, itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan. Kalamnya, sifatnya. Yesus itu nanti Tuhan berfirman baru dia ada. Firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia itu menjadi daging maksud saya. Yesus itu berfirman baru coba sekali lagi. Jangan salah. Yesus- Yesus itu berfirman. Siapa yang bilang Yesus berfirman? Oke, coba ulangi apa tadi? Yesus itu ada setelah ibunya ngeden. Daging itu ada nanti setelah oke, Tuhan sampai itu di sini. berfirman. Iya. Oke, Yesus ada karena Maria itu melahirkan, kan Ya, gitu kan? betul, Nah, tadi di betul. awal aku kembalikan konsentrasinya Bang Cuma. Di awal aku katakan Yesus itu kan Alfa. Sudah Alfa itu ada yang maha Alfa itu- awal. Nggak ada alfa maha awal, Mbak. Jangan Alfa itu ngarang bebas. permulaan. Nggak ada. Awal. Dalam bahasa Yunani itu arke permulaan. Aduh, parah Ya, ini. NRK. Nah, terus kenapa alfa? itu- Alfa itu bukan artinya awal. Alfa itu huruf A. Alfabet awal Iya. dari Yunani. Apa artinya A? Itu alfabet Yunani. Alfa. Ya, apa artinya itu A, yang Mbak? pertama. Hah? Itu yang pertama Enggak, kan? maksudnya bukan. Arti dari A itu apa? Itu awal. Yang Awal. pertama. Yang pertama. Iya. Dari Iya. mana? Dari mana alfa itu Makanya adalah yang Bang Cuma pertama? harus masuk kemari. Bang Cuma harus masuk kemari. Alfabet Ibrani, alfabet Yunani itu bukan asal-asalan. Alfabet Ibrani itu dari setiap alfabet Alef. itu ada arti. Ya, alef. Nah, ada terus arti. kalau A Yunani apa? Salah. Alfa itu yang pertama, yang awal. Huruf awal. Jadi Yesus itu huruf awal. Akhir. Kenapa? Yesus adalah huruf awal gitu. Bukan huruf awal. Simbol dari alfa itu menunjukkan keberadaan dia itu yang di Oh, awal. simbol. Di keluaran, waktu Musa ketemu sama Tuhan nih ya. Kita percaya Tuhan Musa harusnya kan. Nah, waktu Musa ketemu sama Tuhan, Tuhan bilang, aser, artinya aku yang ada sudah sejak dulu, sekarang sampai selamanya. Itu di luar dari ruang dan waktu. Itu namanya kuantum. Nah, Terus sang daging? kemudian, tunggu dulu. Tadi apa kata Bang Cuma? Oh, Yohanes 1 ayat 1. Yesus ada setelah Maria itu melahirkan. Satu sudah saya bantah. Kedua, coba Bang Cuma, menurut Bang Cuma, coba tafsirkan sendiri nih. Aku kasih hak dulu nih ya. Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Musa mencatat tentang aku. Maksudnya apa? Dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Loh, kan ini tadi memakai referensi Yesus kan? Kan Bang Cuma tadi bilang Yesus itu begini. Dapat referensinya dari mana? Dari Alkitab. Saya tanya, Terus Bang Cuma dari bilang, mana Yesus tahu kalau dirinya ada sebelum Abraham Nah, ada? makanya begini, coba kita standarnya jangan ganda ya, standarnya ganda. Bang Cuma katakan begini, kan kata Yesus, aku ini diutus Bapak gini-gini. Kita kesampingkan dulu tafsir, karena kalau kita tidak mengerti term-term atau kultur Yahudi, ini akan sulit. Jangan dulu masuk tafsir. Tetapi yang mau saya poinkan di sini adalah, Bang Cuma mengangkat kalimat Yesus. Nah, sekarang gua angkat juga kalimat Yesus, standarnya sama. Gua nggak ngangkat kalimatnya si Isaac Newton, si James Watt, enggak, sama-sama nih narasinya Yesus. Kan Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Musa mencatat tentang aku. Nah, bagaimana? Jadi kalau misalnya diceritakan Musa mencatat tentang aku, Musa mencatat tentang Mesias. Iya. Nah, Mesias itu apa? Menurut Bang Cuma, Mesias itu apa? Oh, saya yang ditanya. Mesias itu makhluk ciptaan yang diberi kelebihan nabi. Orang yang ditahirkan, orang yang ditasbih, Dapat orang arti yang dari mana? diurapi. Dapat Orang arti mana Mesias itu makhluk ciptaan? Lah, orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Ya, yang diurapi. Iya, Artinya yang yang diurapi. Iya, Kores diurapi, Harun Iya. diurapi. Terus mereka juga Tuhan. Makanya baca semuanya yang dikatakan. Makanya dibaca semua. Yesus itu bukan Mesias saja Bang Cuma, tapi Mosia. Apa Mosia? Apa Musia? Beda lagi. Ya, makanya coba apa Mosia? Biar belajar Bang Cuma. Apa? Iya, oke, ajarin saya. Mesia dengan Mosia itu bedanya di mana? Beda. Mosia itu penyelamat, juru selamat. Berarti Musa juga juru selamat. Enggak dong. Loh, dia dalilnya ada. Keluaran monogenes 19:20. Musa monogenes theos enggak? Tuhan mengatakan bahwasanya aku mengutus juru selamat bagi mereka, yaitu Musa. Musa monogenes theos enggak? Yohanes 1 ayat 18. Nah, itu kan konsep yang dibangun gereja kemudian. Itu bukan firman Tuhan. Yohanes 1 itu. Gimana? Yohanes itu di perjanjian baru loh. Sebelum Kristen itu ada ya. Itu Enggak. Itu kitab yang diloloskan kemudian gereja-gereja untuk menuhankan Yesus sebagai pengganti Zeus. Kalau begitu tidak boleh berdebat membawa perjanjian baru. Boleh? Ya, sejatinya memang tidak perlu. Ya sudah, jangan bawa perjanjian baru. Nah, oke. Kalau begitu kita bawa perjanjian lama. Jangan ada perjanjian baru. Oke, Kita kalau masuk gitu- filsafat aja sama sains kalau gitu. Ya sudah, coba Anda buktikan bagaimana kemudian Yesus itu secara sains dia adalah pencipta.
Jadi bagaimana? Kita mau tadi Bang Juma kan mengangkat kalimat Sains boleh, sains boleh, filsafat juga boleh, saya terserah. Oke. Nah, sekarang sekarang Anda buktikan secara sains bahwa Yesus itu pencipta. Iya. Coba. Berarti standar Bang Juma aku runtuhkan ya. Bang Juma tadi bawa kalimat Yesus adalah perjanjian baru. Jadi aku juga nggak usah bawa perjanjian baru gitu. Terserah, saya ngikut aja. Karena Yesus mau dibawa kemanapun, bukan Tuhan dia manusia. Ya. Makanya saya minta tadi 0,1% pun sampai sekarang nggak ada bukti. Bang Juma kejebak. Silakan. Kalau Bang Jebakan Juma, Anda itu akan rubuh, dijebak dengan Anda sekalipun. Bang Juma kamu terjebak. Kalau Bang Juma itu tidak membawa perjanjian baru, dari mana Bang Juma tahu Yesus? Bang Juma kan bahas Yesus ini. Dari Anda. Hah? Dari saudara saya. Dari mana? Yesus itu tokoh fiktif sebenarnya. Karangan orang-orang barat, Roma. Berarti Isa Al-Masih fiktif. Oh, Isa beda. Isa itu utusan Tuhan kepada Bani Israel. Oh beda. Berarti Isa Yesus beda. Lalu apa yang diperdebatkan kalau beda? Ya, Tuhan Anda itu yang Anda mengatakan Yesus itu yang adalah manusia. Ya lalu kenapa diperdebatkan? Kan beda. Diperdebatkan karena kita ini adalah agama Syiar. Anda agama Syiar, saya juga agama Syiar. Sekarang saya ikuti aja saudari saya ini. Mau bersampat silakan, mau berbicara dalil silakan. Anda mau berbicara mengenai sains juga silakan. Kita kesampingkan saja ya. Kita cari benang apa yang mau merahnya. dikesampingkan? Tiga-tiganya. Berarti akal-akalan aja. Kita cari benang merahnya yang mana kita ini bisa sama. Oke. Jadi jangan sampai Bang Juma kejebak. Oh, berarti mundur lagi, masuk lagi kembali. Mundur. Bukan sains, bukan ini. Bisa. Bang Juma bawa Musa, bawa Abraham karena tokoh di dalam Al-Qur'an itu juga ada Musa, ada Abraham sebagai leluhur, benar nggak? Iya, memang betul, itu ajaran kami. Iya, Tuhan. Musa orang apa? Musa orang Ibrani. Tuhan Ibrani siapa? Tuhan Ibrani pencipta langit dan bumi, Hasem. Namanya siapa? Mereka memanggilnya Hasem. Nah, kenapa nggak panggil Hasem? Lah, itu Tuhan datang menyatakan diri dalam bahasa Ibrani. Kenapa nggak mau panggil Hasem? Kenapa panggil Hasem? Saya diperkenalkan dengan Tuhan Allah. Coba terstruktur ya. Musa tadi orang Ibrani, benar? Iya, betul. Oke. Orang Ibrani memanggil Tuhannya itu apa? Memanggil Tuhannya dengan panggilan Hasem. Adonai, Tetragramaton, Yahweh. Kenapa jadi saya yang diuji? Bukannya Yesus ini yang akan diuji secara sains. Tapi kita tadi mau menafikan Yesus. Saya moderator kalau Yesus dinafikan terus Anda Tuhannya siapa, Mbak? Dulu saya cut dulu. Tar. Saya cut. Anda mau siapa? Stop dulu, saya cut. Moderator cut dulu. Kembali hilang seketika. Kembali ke topik. Buktikan siapa sih sang pencipta itu. Konsep ketuhanan. Kembali ke topik. Silakan. Iya, jadi jangan sampai kejebak sendiri Bang Juma. Karena begini, kalau kita... Saya justru suka dijebak, karena biasanya orang yang menjebak saya itu yang tergulung sendiri dengan logikanya. Saya suka malah. Anda mau bawa saya kemanapun boleh. Yang penting jangan ke KUA. Nggak, Sini, Kak. Kembali ke topik dong. Buktikan sang pencipta itu siapa sih, itu loh. Itu aja dulu, jangan kemana-mana. Fokus ke topik. Ngomong ke KUA anti repot ini Bang Juma. Jadi begini. Yang penting jangan ke sana. Jadi tadi kan begini, aku ngikutin Bang Juma. Kalau tidak mau memakai perjanjian baru, karena Yesus itu adanya kita temukan namanya kan di perjanjian baru. Nah, jadi nggak boleh nih membuktikan dari situ. Oke, kita ambil tarik garis merahnya ya, benang merahnya itu yang sama. Oke nih, you punya agama percaya tokoh si Musa nggak percaya? Oh, gua punya tokoh Musa. Aduh, nggak didengarin. Kembali ke topik, Kenapa? Kembali ke topik siapakah sang pencipta? Tahu lagi. Kembali ke topik ya. Iya, kembali ke topik siap. Pertanyaan moderator nih berdua nih. Siapakah sang pencipta alam semesta itu? Silakan. Rabbus samawati wal ardh. Ya, yang makanya disebutkan. tadi aku tanya. Banyuma dulu, Ibu Pendeta. Banyuma dulu siapakah pencipta alam semesta itu? Habis Banyuma Anda lagi. Silakan. Oke. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Kalau dalam Kristen kan itu Yesus, makanya tadi gua nanya nih, satukan dulu definisi kita, Tuhan itu apa? Pencipta. Nah, di dalam kekristenan Yesus itu pencipta, itu di Yohanes 1 ayat 1 juga itu ada bukan Yesus. Kejadian 1 ayat 1. Itu bukan Yesus, Mbak. Di Filipi. Jadi siapa? Makanya gua tanya, jadi itu siapa? Itu adalah Tuhan. Ya, berarti Yesus itu Tuhan. Tidak bisa. Yesus itu daging. Jadi Yohanes 1 itu siapa? Tuhan. Oke, Tuhan itu siapa? Tuhan itu pencipta. Pencipta itu siapa? Yang menciptakan daging Yesus. Namanya siapa? Kalau orang Yahudi mengenalnya Hasem, kami mengenalnya Allah. Jadi Hologos itu siapa? Hologos itu perkataan Tuhan. Terus di klausa ketiga Hologos itu adalah Theos. Iya, Theos, dewa. Nah, terus? Nah, jadi Hologos itu adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Terus? Nah, jadi nama Allah itu siapa? Nama Allah itu siapa? Nama Allah itu siapa? Jangan, kita tidak sedang membahas. Kita tidak sedang membahas tentang nama Tuhan. Di sini kita sedang membahas tentang pencipta, konsep Tuhan. Nah, di sini bedanya. Bagi sekarang siapa yang terjebak? Nah, begini bedanya di sini. Bagi teman-teman Muslim, Allah itu nama. Bagi Kristen, Allah itu bukan nama. Ini yang saudari saya yang baik hati ini kemana-mana sekarang. Nama itu sekarang ini loh, saya moderatorin. Buktikan, Bu. Banyuma tadi udah membuktikan Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Buktikan kalau Yesus itu pencipta alam semesta. Datanya silakan. Ya, Yohanes 1 ayat 1.
Yohanes 1 baca aja semua, melalui dia diciptakan segala sesuatu. Dan Itu bukan kemudian Yesus. Yesus bilang, dan terus Yesus bilang, sebelum Itu bukan. Abraham ada, aku ada. Itu Musa dibantah. mencatat tentang aku. Nah sekarang datanya di mana? Ada nggak referensi lain yang mengatakan Allah dari versinya Bang Juma ini adalah pencipta itu? Iya. Buktinya mana? Buktinya alam semesta ini ada. Berarti kita masuk lagi ke realitas abstrak ini ya. Ya bukan kayak gitu. Tuhan itu harus mengklaim. Mana klaimnya Yesus bahwa aku yang menciptakan langit dan bumi? Kalau kami itu kan dua. Yang kami pegang itu. Yang pertama tuh tanah. Yang kedua itu kan perjanjian baru. Ya di tanah itu Yesusnya di mana? Di sana sebagai pencipta. Ya Yahweh itu. Bagaimana ceritanya? Yotevafe itu bukan makhluk. Itu ceritanya. Yotevafe itu bukan makhluk. Yang bilang makhluk siapa? Lah Yesus makhluk. Kami tidak percaya makhluk kok. Lah daging? Daging itu bukan makhluk Bang Juma. Makanya di sini saya memerlukan adanya pemikiran yang tersusun. Daging itu bicara bahan, bukan makhluk. Iya, yang disebut makhluk itu bahan. Saya jelaskan lagi Bang Juma ya. Sekarang begini, kenapa Bang Suma itu disebut makhluk? Karena dia daging. Bukan karena kamu ciptaan. Lah Yesus? Yesus di Kristen itu bukan ciptaan Bang. Bagaimana Anda bisa mengatakan bukan Tidak ciptaan ada. sementara Sekarang dia begini. adalah sesuatu yang dijadikan? Bagaimana bukan ciptaan? Gimana Yang ceritanya? mana itu? Daging. Yang mana? Daging. Yang mana? Daging. Gini, kasih satu ayat dalam Alkitab, satu saja. Yesus itu ciptaan. Daging. Anda sendiri lihat kan? Loh, daging itu bukan ciptaan Bang Juma. Ya ampun. Coba perhatikan ini, agak-agak sistematis coba berpikirnya ya. Oke. Kok jadi saya yang harus sistematis sekarang? Buktikan kalau Yesus bukan ciptaan. Loh, tidak ada ayat dalam kitab itu ciptaan. Kalau nggak ada, Alamatnya. Alamat Wahyu, Kolose. Wahyu 3:14. nggak ada. Cari Alamat. aja. Kan sekarang tuh begini nih ya. Di dalam pemahaman Muslim, Yesus ciptaan. Itu terserah. Kalau dibacakan Aku datang. Dengar, nggak dengar. bisa. Sebelum masuk dalam data dalil, pengakuan Yesus, aku datang. Nah, Bukan atas dari mana? kehendakku. Jangan dulu masuk tafsir. Ini ribet Bukan kalau masuk tafsir. Coba Jangan Anda maknai, masuk aku tafsir. datang bukan atas kehendakku. Pernah ngeliat Sefirot nggak? Alamak. Belajar Sefirot nggak? Kalau Alamak. nggak ya saya nggak bisa karena Bang Juma hanya wawasannya masalah ayat-ayat kemudian tafsir sendiri nggak bisa karena begini Tidak Bang perlu Juma, ya. tidak perlu kemudian pembendaharaan informasi. Kalau Yesus sendiri yang adalah daging, Anda katakan bukan makhluk. Oke, gini sekarang. Sedangkan tadi dalilnya saya tunjukkan 1 Korintus 15:48, Yesus makhluk. Yang Anda mana? bantahkan 1 Korintus 15:48 tadi. Yang mana? Yesus itu Ya. adalah ciptaan. Coba Anda baca, coba Anda baca. Mana? Coba Anda baca. 1 Korintus. 15:48. Sudah saya baca tadi. Nggak ada Ya. ciptaan. Loh, di situ Mana? disebut apa? Orang-orang dunia ini adalah Orang-orang. sempurna. Orang-orang. Orang dunia. Ah, terus Yesus bersama dengan orang-orang. Orang-orang dunia kan? Kalau Yesusnya, Oke, sekarang kita buka ayatnya. Ini benang merahnya ya. Nah. Gak tahu nih, apa pernah baca atau enggak? Yohanes 8 ayat 23. Pernah baca enggak? pernah pasti. Silakan itu? Anda urai. Coba Apa? Anda urai. Iya, Anda apa urai itu? coba. Anda urai. Lalu ia berkata kepada mereka, ia ini siapa? Yesus. Yesus. Oke. Ah. Kamu berasal dari bawah. Kamu ini siapa? Ke siapa Yesus bicara? Kan tadi sudah dikatakan bahwa Yesus orang-orang yang datang dari surga, dari langit, sama seperti Iya, Yesus. ini coba baca ya. Alamak. Aku dari atas. Sudah? Aku dari atas. Terus? Kamu dari dunia ini. Nah, terus? Oke. Aku bukan dari dunia ini. Ya, kalau dia bukan dari Yesus dia sendiri. bukan dari bawah. Yesus bukan Apakah dari se- dunia. Apakah sendiri dia? Apa maksudnya apakah sendiri? Apakah sendiri dia dari surga, dari atas? Kita kalau bicara high dimensi dia berada paling atas. Malaikat itu dimensi di bawahnya. Ya, tadi dalilnya 1 Nah, makanya Korintus begini, 15:48. kamu itu, coba kamu pernah nggak baca Alkitab yang Paulus itu rohnya dibawa ke lapisan langit ketiga? Kata siapa? Alkitab. Ya silakan Anda bacakan. Oke, kalau ada aku bacakan gimana? Maksudnya apa ini? Bentar ya, supaya kita bisa masuk nanti ke dalam tradisi Yahudi bahwa kamu ini kayaknya nggak mendalami Islam juga deh. Di Islam itu juga ada 7 lapisan langit loh. Hah? Kamu nih belajar nggak? Di Islam itu ada 7 lapisan langit. Itu sama kayak Yahudi, cuma di Yahudi itu 5 kalau nggak salah. Jadi langit itu punya lapisan. Tuhan itu Throne of God itu berada di dimensi yang paling atas. Yang malaikat itu yang dimensi di bawahnya, lapisan di bawahnya. Yesus Kamu itu dari rahim ibunya. Kamu Kalau pelajari ibunya tidak, agamamu nggak? Di Islam itu ada 7 lapisan langit. kalau Tahu nggak? ibunya tidak, iya Al-Quran surah An-Nasyr. Kalau tahu kan? kalau kemudian ibunya tidak ngeden, mati dia itu dalam rahim. Kan tadi aku sudah menjelaskan.
Yesus itu bukan ada pada saat dilahirkan. Waduh. Dia sudah ada sejak di perjanjian lama. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, kata Yesus. Dari mana Apa Yesus tahu itu? ada sebelum Abraham ada? Dari mana? Orang dia Yesus adalah Tuhan itu sendiri kok. Kalau begitu kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Siapa bilang nggak tahu? Itu salah. Terjemahannya nggak begitu. Coba yang aslinya kayak mana? Nah, kamu ganti terjemahan. Kamu Ya udah. Coba di mana Yesus mengatakan di situ? Kamu kayak Trinitas mah, itu aja ini. Nggak ada itu anak tidak tahu kiamat. Coba kamu baca bahasa aslinya, kamu terjemahkan bahasa Indonesianya. Mana ada begitu artinya? La haula wala quwata illa billah. Makanya Bagaimana jangan ini lupa panitia ini? terjemahan. Panitia gimana? Yohanes 17. Yohanes Kita 17 buka ya. nomor Kita buka. 16. Mereka Ayatnya. bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Berarti Yesus bukan dari dunia ini, bukan cuma sendiri. Siapa yang sama seperti aku bukan dari dunia ini? Murid-muridnya kata Yesus. Coba kita lihat di ayat mana. Kita elaborasi dulu. Jangan asal-asal. Yohanes 17 ya, nomor 17 ya. 17 nomor 16 ya. 14. 14 atau 6? Iya 14, sorry. 14. Oh ya, sorry. 14, makasih. Yohanes 14 ayat 17, Yohanes 14. 17 nomor 14. Yohanes 14:17 bukan itu. Loh. Segala firman-Mu telah aku sampaikan Roh kepada Kudus mereka. pada saat itu tinggal bersama dengan para murid dan Kristus berjanji bahwa Roh itu akan Yohanes diurang. 17 14 Mbak Gesa. Oh, Berapa kali harus saya ulang? sabar. Ya, Yohanes kita buka bahasa asli. Yohanes. Ego deduka autiston logon. Saukai ho kosmos emisen autos. Seperti out aging. Ekstau kosmos. Katon. Ya, sama seperti aku bukan dari kosmos. Bukan dari dunia. S-I-N of the world. Oke. Ada nggak murid-murid disebut monogenes Theos yang di Yohanes 1 ayat 18? Loh kok lari ke Supaya sana? jangan Anda tanya Yesus lah. Iya dong. Tanyalah Yesus. Loh, Tanya ke Alkitab Yesus. boleh dong sepotong-potong kalau semuanya. Nah, coba buka Yohanes 1 ayat 18. Coba buka. Coba Ya, Anda justru baca parah di situ. 1:13 ya. Bukan cuma Yesus yang kejadiannya seperti itu. Ya, coba buka Yohanes 1 ayat 18. Coba baca. Ya justru Yesus yang mentafsirkan tentang Tuhan itu. Nah sekarang mana Iya, Yesus jangan kami mengatakan? mentafsirkan berarti. Yesus berarti kan? Yang mentafsirkan karena dia menyatakan bagus. itu. Oke, Kenapa? sekarang apa tafsiran Ya. Yesus terkait Yohanes dengan 1 Tuhan? ayat 18. Iya tahu. Sekarang saya tanya, apa tafsiran Yesus Ya, tentang buka Bapa dulu yang Yohanes mengutusnya? 1 ayat 18. Buka dulu Yohanes 1 ayat 18 biar tahu Sudah, bedanya dengan sudah. Allah dan dengan manusia. Tidak ada yang tahu kecuali Dia yang ada dalam pangkuannya. Dia yang mentafsirkan. Nah, Oke, No sekarang one apa has tafsiran? been ever yet. Apa penjelasan Yesus Only- tentang Bapa? Apa penjelasan Yesus tentang Bapa yang mengutusnya? Ada dia pernah mengatakan Bapa kayak menjadi mana daging, kamu, Bang Juma? Bapa menjadi manusia. Kayak mana Yesus. kamu menafsirkan? Terjemahanmu Saya- sudah salah. Bagaimana Saya kamu tidak mentafsirkan. Yesusnya yang mentafsirkan tentang Tuhan yang mengutusnya. Ini ku bawa ke Yohanes 1 ayat 18. Alamak. Biar ku bawa ini bahasa asli Yohanes 1 ayat 18. Iya. Kata terakhirnya apa? Nah, Kata Oke. terakhirnya. Kata only terakhirnya apa? begotten God. Bahasa Inggris kamu bawa. Mas. Bahasa asli ke bahasa Inggris nih. Bahasa Yunani dong. Aduh, parah ini apa ini? Ini pendeta sekolah di mana? Yunaninya dulu ke bahasa Inggris loh. Ya, coba bahasa Yunani. Biar Ya, kalian itu bahasa paham, bahasa arti Yunaninya apa? monogenes Di kata theos terakhir itu apa? Alamak. Coba bahasa Yunaninya terakhirnya itu apa di situ? Kita baca semua dong, nggak boleh begitu. Oh, boleh, Nggak silakan, setuju. silakan. Ya, silakan Anda baca, silakan. Di sini tidak ada anak tunggal Allah, tidak ada. Ya, di sini monogenes theos. Sekarang aku tanya dulu nih, kalau nggak tahu biar ku jelaskan monogenes itu apa, coba. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, biar ku jelaskan. Ya, coba jelaskan. Mono itu satu, genes itu jenis. Tanda kutip Terus? ya kalau untuk Tuhan ya, berarti jenis satu-satunya yang satu-satunya. Tidak ada di situ anak tunggal, tidak ada huios. Kamu belajar terus? tak bahasa asli? Monogenes theos, Allah yang satu-satunya itulah yang menyatakannya. Kalau ada bahasa di sebelah kanan, di tangan kanan, di pangkuan, jangan kamu asumsikan itu letterlek. Masa kayak angkot nanti kita dipangku sama Abraham di surga sana. Oke. Berarti menurut saudara ini kan Yesus Itu yang bahasa kultur. Iya tahu lah, menunjukkan tahu kita kekuasaan. ngerti, nggak perlu bahasa untuk anak sekolah minggu Anda keluarkan di sini. Yesus yang memiliki berarti Yohanes kamu 1 tadi nomor salah 18 ya. ini. Kamu tidak tahu monogenes theos ya. Terserah. Kenapa? Sekarang begini, Yohanes 1 nomor 18 ini yang punya hak untuk mentafsirkan dan menjelaskan tentang Theos itu sendiri siapa? Anda atau Yesus? Theos itu sendiri. Yesus atau Anda? Yesus Theos itu sendiri. Oke, sekarang apa kata Yesus tentang Ya. dirinya?
Jadi jangan jadi? ditafsirkan yang macam-macam. Jangan pakai tafsir, jangan pakai kayak metode Paulus Ini Anda. terjemahan. Sekarang tolong Ini bukan tunjukkan tafsir. apa kata Ini Yesus terjemahan. tentang dirinya. Yang dikatakan Yesus ya, bahwa dia adalah Tuhan Allah yang satu-satunya itu, yang menyatakan Allah yang tidak terlihat itu. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang satu-satunya itu? Di mana? Ini monogenes theos. Di mana Yesus mengatakan bahwa dialah satu-satunya Kamu Tuhan? nggak paham bahasa asli, kamu nggak belajar, gimana mau ngerti? Alamak, nanti saya uji Yunaninya nangis. Loh, kamu aja nggak tahu arti monogenes theos. Ya alamak. Coba apa monogenes theos? Nggak apa, gua dengerin nih. Ada sudah dijawab. Begotten, Mbak. Monogenes itu ndak only begotten. Sekarang gini loh, satu-satunya kemudian yang menjelaskan tentang Tuhan itu Yesus. Sekarang apa penjelasan Yesus tentang dirinya dan Oke. tentang Tuhannya? Kamu Apa? jangan pakai standar ganda ya. Alamak, kenapa jadi selalu ke saya ya? Kalau misalnya Bang cuma katakan yang menafsirkan itu harus Yesus itu sendiri, jangan pakai standar ganda. Kalau Sekarang aku bawa tolong ayat tunjukkan tadi, aja Yesusnya. Saya lepas diri. Saya minta Yesus yang menjelaskan tentang Tuhan itu seperti apa. Ini salah satunya Yohanes 1:18, mau bantah apa lagi? Alamak, justru di situ menerangkan bahwa Yesus yang menjelaskan tentang Jangan Tuhan. tafsir. Jangan tafsir. Ini kita masih terjemahan, bukan tafsir, masih terjemahan. Apa sih, turunkan aja deh, malas. Orang tak berilmu tapi sok tahu. Aduh. Taruh Pak Pak. Kok diturunin sih? Nggak ada ilmunya. Nggak apa, dari tadi saya bersabar loh. Dari tadi saya bersabar karena dia perempuan. Aku tahu apa. Aku minta dari sisi apanya orang ini mau berani menghadapi saya. Tak ada sama sekali. Pengetahuan tak ada, ilmu mantik tak ada, nggak, dalil tak ada, nggak ada. Asumsi aja. Udah pungut dari mana ini di orang ini? Itu tadi dia tipu-tipu ahi. Monogenes theos itu diartikan dialah Allah satu-satunya, padahal itu artinya anda only begotten, artinya anak kandung, anak biologis, kan? Anaknya itu bercerita tentang Yesus. Makanya Yesus saya tanya siapa Yesus menurut Yesus, karena di situ bukan bercerita tentang Yesusnya, bahwa Yesus itu adalah monogenes itu sendiri, bukan. Ini bercerita tentang monogenes ini artinya utusan, sang anak, sang hamba. Maka Yesus yang memiliki kemudian otoritas untuk mentafsirkan tentang yang mengutusnya, yang menggendongnya, yang adalah Theos itu sendiri. Dari tadi kita berjam-jam dibodoh-bodohi sama malas deh, malas. Ini Mana yang udah itu sakit. lagi Tuhan punya daging itu di mana? Dari dulu Tuhan punya daging, dia tidak, daging itu bukan makhluk alama. Ini dipungut di mana sih deh orang ini? Tahu si Pandi. Pandi. Jangan wahi. Tanggung jawab Pandi. Ketika berbicara sedikit ya, ketika berbicara Kejadian 1 ayat 26 itu berbicara tentang prototokos, ya, gambaran Tuhan untuk dijadikan manusia. Bapak Ibu, kita sudah dengar debat ini dan mari kita merenungkan firman Tuhan dan menyimak firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia,
Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunan-terunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 1, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah,
Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana Kristus yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan dia hidup dan diangkat ke surga, dan dia naik ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar menyelamatkan manusia yang berdosa, di mana Yesus sudah menolong dan menebus kita dari dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk percaya Yesus, karena dia jalan dan kebenaran itu. Barang siapa mengakui dia di hadapan manusia, maka Allah sendiri atau Yesus sendiri mengakui dia yang percaya itu di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, kita menerima dan mengakui Yesus adalah dia yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dia yang menghakimi manusia. Maka dari itu kita senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak penderitaan, tetapi Yesus tetap Yesus. Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita, yang menolong, yang memberkati, dan yang menuntun kehidupan kita. Ya, bagi Bapak Ibu, biarlah video ini dan juga renungan ini memberkati, menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.